Pengawas. mantan guru. Saya tuh pengawasnya baru tahun 2016. Kok baru sih Bu Tini? Sebelumnya Udah 9 tahun eh, dong. 23 tahun jadi guru. Masya Wah. Allah. Bu Tini Dan gurunya kebetulan di SD, SMP? pernah SMK, SMK. SMK. Oh, SMK. Ya, jadi pernah juga dapat kerjasama dengan ILO untuk stop pekerja anak gitu. Wow. Keren banget ya. Ini pasti pengalamannya sudah malang merintang nih ya buat ini berbagi banget nih, cocok banget nih untuk berbagi bersama kita semua di sini begitu. Bagi saya juga masih cari banyak ilmu juga nih buat ini gitu ya. Sama masih belajar karena lingkungan yang baru, materi Luar baru, biasa. ilmu baru juga. Benar, benar, benar. Saya juga begitu, buat ini dulunya saya kan bergeraknya di aktivis perlindungan anak ya bersama Forum Anak dulu ya ngurusin anak-anak yang mengalami kekerasan seksual, bully di sekolah, ada yang bunuh diri juga begitu ya. Saya terjun ke dunia lebih spesifik lagi ditarik oleh Bu Yanti begitu ya, ditangkap oleh Bu Yanti. Ayo ngurusin pendidikan gitu karena kan selama ini saya ngurusin pemenuhan hak anak secara general begitu ya. Sekarang saya lebih spesifik dan lebih fokus lagi ngurusin di hak anak di klaster keempat, pendidikan dan pemanfaatan waktu luang begitu. Jadi di klaster keempat ini sesuai dengan ininya prinsipnya Yayasan Sigap Kerlip begitu ya, educate to end poverty begitu ya, karena dari pendidikan ini yang akan memberikan bekal hidup begitu ya bagi anak dan seluruh manusia yang hidup begitu ya. Pendidikan yang menjadi tonggak utama begitu ya, menjadi sumber ilmu, sumber pekerjaan, sumber pola pikir dan lain sebagainya yang menciptakan orang tersebut bisa kompeten dan bisa hidup berdiri di kakinya sendiri untuk memulai kehidupannya gitu. Dari pendidikan bisa mengarah kepada seni, olahraga dan lain sebagainya begitu. Jadi harapan kami sih melalui praktik baik yang kita laksanakan setiap pelaksanaan-pelaksanaan dari Sigap Kerlip dan teman-teman lainnya itu bisa membawa pendidikan di Indonesia menjadi pendidikan yang berkualitas ya sesuai dengan SDGs yang keberapa sih? Keempat ya Bunda ya. Ya, pendidikan Keempat, berkualitas. pendidikan berkualitas untuk semua gitu supaya kita membangun kesadaran, membangun kesepahaman bersama untuk seluruh masyarakat Indonesia tidak boleh berhenti belajar. Belajarlah sepanjang hayat begitu ya. Supaya Ayo, buka buka kameranya. Kayaknya kalau masih seger kan asik tuh kalau di foto ya, tuh ya. ya benar. Ayo buka Boleh dong kameranya buka semua. kamera Nah, supaya gitu kan masih masih seger nih, belum belum ngantuk. iya, nanti Silakan. kalau udah agak semakin 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 sejam, setengah jam kemudian nanti udah ada yang dari, Nah, silakan udah ada yang silakan ini. rename ya profil profil di ininya di Zoom-nya biar kelihatan siapa namanya, asal kotanya dan lembaganya apa gitu ya atau profesinya ya. Wah, terima kasih tuh udah buka kamera semua tuh. Ah. Silakan di foto tuh. Ah. Iya, kita boleh Tugas foto dulu ya, sudah ada 30 partisipan yang bergabung. Slide pertama dua kita menit ada lagi kita buka ya. ada 3 kali sesi foto ya, Hmm. Bapak Ibu. Yang pertama, ayo tunjukkan hmm, senyum terbaiknya, begitu ya. Rambutnya boleh di ini kan dulu yang pakai Yang ada rambutnya, jilbabnya di yang nggak ada ya di dipercantik dulu, gimana? begitu ya, yang supaya Nggak menyinggung Kak Setiawan enggak ya? benar-benar. Oke, kita foto terlebih dahulu ya, Bapak Ibu. Satu, dua, tiga. Tunggu sebentar. Saya ambil foto pertama dulu. Oke, slide kedua. Satu, dua, tiga. Silakan boleh berganti gaya sampai beberapa kali. Siapa tahu Bapak Ibu kegeser ke slide berikutnya. Selanjutnya, satu, dua, tiga. Terakhir, sekali lagi ya. Satu, dua, tiga. Oke, Nih ini sangat luar waktunya. biasa sekali ya. Pembukaan dulu deh, tuh silakan. Oke, baik. Selamat. Oh, sebentar. Ini ada telepon sebentar ya. Saya matiin dulu biar tidak ada gangguan. Oke, baik. Selamat malam, Bapak Ibu sekalian. Salam sehat, salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Om Swastiastu. Salam kebajikan bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang bisa kembali bertemu dengan
kakak-kakak sekalian, kita udah sepakat ya. Saya masih aja itu ya dengan bapak ibu ya. Kita sepakat dengan kakak-kakak sekalian yang ada di dalam grup ini. Tapi ada satu adik kita yang sangat luar biasa, yang sangat cantik ya, tampil dengan cantik hari ini ya. Erina, terima kasih sudah bergabung bersama dengan kita untuk berbagi nanti bersama. Saya yakin kita semua bergabung bersama di dalam ruangan virtual Zoom ini dengan keadaan sehat, fit, tangguh tentunya, sehingga bisa memberikan senyuman-senyuman terbaik. Boleh dong sambil sambil saya membuka, ada yang memberikan reaksi love mungkin begitu ya, atau tepuk tangan, atau yang penting jangan reaksi angkat tangan. Kalau angkat tangan kan untuk bertanya ya, gitu. Boleh banget diberikan reaksi-reaksinya. Saya mau melihat reaksi-reaksi Bapak Ibu kakak-kakak sekalian yang semangat untuk mengikuti lokalatih partisipasi anak dalam mewujudkan SPAB menuju satuan pendidikan ramah anak pada malam hari ini. Gitu ya. Eh, yang kami hormati juga Bunda Yanti, Sri Yulianti selaku pembina Sigap Kerep Indonesia. Yang kami hormati para pembicara yang akan berbagi pada malam hari ini dan tentunya yang kami hormati, kami sayangi dan kami cintai seluruh kakak-kakak yang sudah hadir dari seluruh Indonesia begitu ya, yang sudah bergabung bersama kita di dalam virtual Zoom mengikuti seri lokalati partisipasi anak dalam mewujudkan SPAB menuju Satuan Pendidikan Ramah Anak. Seri lokalati ini dilaksanakan untuk memancing ataupun memantik kepedulian kita terhadap anak dan untuk memberikan kesadaran kepada kita seberapa penting untuk menjadi keluarga yang tangguh bencana, menjadi orang yang peduli terhadap bencana dan peduli tentunya terhadap suara-suara anak dan hak-hak anak yang ada di sekitar kita begitu. Untuk selanjutnya, eh, pada malam ini kita akan melaksanakan seri lokalati yang ketiga, yakni ada dua ada dua praktik baik yang akan dibagikan pada hari ini oleh dua dua pembicara yang sangat luar biasa. Yang pertama, sekilas praktik baik pelembagaan Geng Siswa Bersatu, Gerakan Siswa Bersatu, AMSA oleh Ibu Nia Kurniati SPD. Beliau merupakan guru ASN di SMP 11 Bandung yang sudah melakukan begitu banyak sekali praktik baik tentang pemenuhan hak anak dan partisipasi anak melibatkan anak secara langsung melalui kelas beliau untuk menciptakan mengimbaskan perbuatan-perbuatan baik yang peduli diri, peduli sesama dan peduli semesta di SMP Negeri 11 Bandung. Yang kedua nanti akan kita dengarkan juga bersama dari adik kita yang sangat luar biasa dari Erina Danis terkait presentasi tantangan dan antisipasi perencanaan Yes for Safer School oleh Erina Kalila Danis dari salah satu siswa di SMP Negeri 11 Bandung begitu. Mungkin eh sebelum kita mau masuk ya, sebelum kita masuk ke para pembicara yang sangat luar biasa, kembali seperti seri-seri sebelumnya, kita ingin tahu terlebih dahulu ekspektasi ya, ekspektasi dari kakak-kakak sekalian terkait apa sih yang kakak-kakak harapkan dari seri Lokalati Partisipasi Anak dalam mewujudkan SPAB menuju Satuan Pendidikan Ramah Anak ini, begitu melalui mungkin Bapak kakak-kakak sekalian boleh 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 sampaikan ekspektasi dari kakak-kakak sekalian melalui tautan Padlet yang sudah kita sediakan, yang sudah disediakan oleh Teh Fitri ya. Teh Fitri merupakan ketua dari Sigap Kerlip, atasan saya, begitu ya. Jadi silakan di link komentar di kolom komentar sudah dikirimkan oleh Bunda Yanti eh, terkait link untuk ekspektasi Bapak Ibu sekalian, kakak-kakak sekalian eh, terhadap kegiatan ini begitu. Apa yang ingin kakak-kakak sampaikan, harapan apa yang kakak-kakak dapatkan dari sini mungkin begitu ya, atau mau berbagi cerita mungkin berbagi cerita yang sudah kakak-kakak sekalian lakukan di daerahnya masing-masing begitu ya, di tempatnya masing-masing. Silakan, kita punya waktu 10 menit untuk mengisi Padlet yang disediakan. Silakan klik link padlet.com di Sigap Kali 2025 yang sudah disampaikan di chat kolom komentar. Jadi Bapak Ibu kakak-kakak tinggal klik saja, nanti akan muncul ke Padletnya langsung. Silahkan masuk, langsung isi, langsung ceritakan apapun yang kakak-kakak rasakan, apapun yang kakak-kakak terlintas di pikiran kakak-kakak sekalian terkait lokalati kita pada malam hari ini. Sebelum 10 menit
yang akan datang kita akan mendengarkan eh, praktik baik ya, sekilas praktik baik dari Pelembagaan Geng Siswa Bersatu oleh Ibu Nia Kurniawati SPD. Begitu, silakan kita menunggu. Wah, di sini sudah ada banyak ya tanggapan-tanggapan ekspektasi dari kakak-kakak sekalian sejak tanggal 4 yang lalu ya, begitu ya. Ada ada dari Pitchful Hare. Alhamdulillah masih bisa ikut di Lokalati malam ini. Wah, terima kasih Kak Pitchful Hare. Ada dari Kak Clever juga. Alhamdulillah bisa bergabung untuk menambah ilmu. Begitu ya. Mari bersama-sama wujudkan Indonesia lebih baik. Amin. Amin, amin, amin sekali. Doa yang sangat luar biasa ya untuk menciptakan eh, pendidikan yang berkualitas di Indonesia begitu. Lalu ada dari Kak Erdina Kim. Dengan adanya Lokalati SRA, selain menambah ilmu, juga bisa sharing praktik baik berkaitan dengan SRA, SPAB, dan juga tentang hak-hak anak serta perlindungan anak, baik di lingkungan pendidikan maupun di rumah. Ada dari Kak Karismatik Oyster. Terima kasih telah dijadikan bagian dari kegiatan ini. Kembali kasih Kak Karismatik, perlindungan dan pengembangan bakat anak secara optimal. Yes, itu yang paling penting sekali karena anak-anak kita yang sekarang ada di lingkungan kita akan menjadi pengganti kita kemudian hari begitu ya untuk mencapai Indonesia Emas sejak 2025 yang kita gaung-gaungkan selama ini. Ada dari Kang Ade. Semoga materi ini bisa jadi acuan dan materi pembelajaran buat kami sebagai tutor. Amin. Kita sama-sama belajar ya, Kang Ade. Lalu ada dari Kak Mumsikah. SPAB tentu tidak bisa dipisahkan dari anak sebagai salah satu entitas di dalam lingkungan pendidikan itu sendiri. Benar banget, anak menjadi subjek utama ya dalam dunia pendidikan, sehingga mengoptimalkan peran anak tanpa mengeksploitasi anak dalam kegiatan SPAB adalah salah satu kunci keberhasilan. Benar banget, tidak boleh banget ya kita mengeksploitasi anak begitu dalam hal apapun, karena itu termasuk dari pelanggaran anak dan perlakuan salah terhadap anak. Lalu ada dari Kak Dwi Derek. Terima kasih sudah diberikan kesempatan untuk ikut berlatih. Kembali kasih Kak Dwi. Kami sudah beberapa kali melakukan fasilitasi. Nah, Kak Dwinya hilang tulisannya. Oh, di sini. Boleh turun sedikit lah, Bunda. Oke, kami sudah beberapa kali melakukan fasilitasi kegiatan SPAB baik pesantren maupun sekolah. Wah, keren banget nih Kak Dwi ya. Kendalanya adalah sampai saat ini belum bisa dimintakan pengesahan dari pemerintah bahwa sekolah yang kami fasilitasi sudah melakukan SPAB dan sudah ramah anak. Karena sampai saat ini masih belum pasti BNPB ataukah Diknas yang harus mensertifikasi sekolah tersebut BMPB dengan program SPAB, sementara Diknas dengan program SMAB. Mungkin nanti ini boleh dibantu dijelaskan dengan dari Bu Yanti ya terkait ini ya. Tapi setahu saya sih kalau untuk standarisasi satuan pendidikan ramah anak itu jadi cakupan lingkup kerjanya DP3AKB ya, Kak Dwi gitu kalau untuk satuan pendidikan ramah anaknya. Tapi kalau SPAB-nya mungkin bisa dari BNPB, mungkin ini Bu Yanti yang lebih tahu sih sebenarnya ya. Atau dari Diknas. Nanti Bu Yanti akan bantu jelaskan ke kita. Tapi untuk satuan pendidikan ramah anak yang saya tahu sampai saat ini tuh menjadi cakupan tupoksinya DP3A KB nih di daerahnya masing-masing begitu. Lalu ada dari Kak Gigi Aditya, kami dari SLBN 1 Mataram. Wow, jauh banget ya. Salam kenal Kak Gigi. Berharap setelah kegiatan ini dapat ilmu yang bermanfaat dan dapat menerapkannya di sekolah sehingga menjadi sekolah yang ramah anak dan aman dari potensi terjadinya bencana. Benar banget, apalagi SLBN kan teman-teman di sana kan memiliki kelebihan-kelebihan yang sangat luar biasa begitu ya. Makanya namanya sekolah luar biasa begitu ya. Jadi mereka harus ekstra luar biasa juga diselamatkan dari dan diberikan ekstra luar biasa ilmu juga untuk menyelamatkan diri dari adanya potensi terjadinya bencana. Lalu dari Kasuportif Beetle. Alhamdulillah selalu diberi kesempatan untuk belajar terus di Kerlip. Wah, terima kasih kalau Kerlip bisa memberi manfaat yang sangat luar biasa ya bagi kita semua. Semoga semakin terlatih menjadi orang tua, amin. Pendidik, amin. Dan pendamping anak yang ramah anak dan memperhatikan hak-hak anak. Wah, ini ekspektasinya keren-keren banget nih ya, Bunda. Ada dari Kamels, terima kasih atas ilmu yang diberikan. Semoga kedepannya bisa benar-benar menerapkan SRA di satuan pendidikan kami. Amin. Lalu dari Kak Dam,
Terima kasih atas ilmunya, sangat bermanfaat sekali dan semoga bisa jadi implementasi penerapan Kabupaten Layak Anak dalam SPAB yang SRA, apalagi pada saat darurat bencana, keluarga yang tangguh, yang benar-benar tumbuh bersama. Wah, lalu, aduh ini kayak kita bakal, kalau bacakan semuanya bakal kering ya tenggorokan saya ya. Begitu. Nggak apa-apa, kita sambil menunggu waktu masih ada sekitar 5 menit lagi untuk kakak-kakak sekalian mengisi Padletnya ya untuk ekspektasi. Wah ini ada dari yang agak panjang nih, dari Kak Anta Septian. Mengikuti lokalati partisipasi anak dalam mewujudkan SPAB menuju SRA menjadi pengalaman berharga bagi saya. Wah, so sweet banget ya. Menyentuh sekali gini ekspektasinya. Saya menyadari bahwa peran anak bukan hanya sebagai penerima manfaat, benar banget, tetapi juga subjek utama yang harus dilibatkan dalam setiap proses mewujudkan sekolah yang aman, ramah, dan inklusif. Benar banget. Dari kegiatan ini saya mendapatkan wawasan baru, semangat kolaborasi, serta motivasi untuk membawa perubahan nyata. Harapan saya, ilmu dan pengalaman yang diperoleh dapat menjadi bekal untuk mendorong terciptanya budaya partisipatif dan peduli terhadap hak anak itu harus sehingga sekolah benar-benar menjadi ruang belajar yang melindungi, memberdayakan dan membahagiakan setiap anak. Benar banget sesuai dengan tagline-nya Satuan Pendidikan Ramah Anak ya. Anak senang, guru tenang, orang tua bahagia. Jadi kalau anaknya senang, dia tidak akan melakukan hal-hal yang aneh-aneh. Gurunya tenang, tidak perlu pusing memikirkan siswa dengan kelakuan-kelakuan yang aneh, misalnya begitu ya. Lalu orang tua tenang menitipkan anaknya di sekolah, orang tua tenang menitipkan kepada orang tua kedua di satuan pendidikan, begitu ya. Ada dari Kak Trustworthy, oh Trustworthy Chipmang, wow keren banget nih. Saya sangat terbantu dengan adanya program SPAB untuk SRA. Harus terintegrasi dengan baik dan menyeluruh. Kalau bisa setiap sekolah ada juklak, juknis tentang SPAB sehingga siswa dan guru dapat memedomani dokumen tersebut. Wah, ini Kak Trustworthy Chipmang, ini ada kok sebenarnya juklak dan juknisnya dari Seknas SPAB-nya. Kebetulan di sini Bunda kita, Bunda Yanti adalah Ketua Seknas SPAB-nya nih. Boleh banget nanti hubungi kita aja untuk terkait dengan Juknis dan Juklak dari SPAB sehingga bisa dilaksanakan di sekolah-sekolah ya dan guru dapat memedomani dokumen tersebut. Udah ada beberapa provinsi kok yang membentuk itunya, membentuk Sekber SPAB-nya ya Bunda ya. Salah satunya yang terbaru itu kemarin yang baru dibentuk itu di Riau ya Bunda kalau tidak salah. Udah ada berapa provinsi gitu? 6 apa berapa gitu? 9 apa 6 gitu. Provinsi yang membentuk melalui kepala daerahnya. Seknas, Sekber, Sekber SPAB-nya di daerahnya begitu. Semoga nanti teman-teman yang ada di sini, kakak-kakak yang ada di sini bisa mengadvokasikannya ya ke daerahnya masing-masing untuk membentuk tim Sekbernya. Oke, minimal kalau tidak tidak apa tidak ke pemerintah misalnya gitu ya sekber tingkat daerah misalnya gitu silahkan kakak-kakak advokasi ataupun diskusikan bareng untuk membentuk sekber SPAB di satuan pendidikan masing-masing mungkin begitu. Sekber SPAB di lingkungan masing-masing melibatkan orang tua, guru, siswa, pendidik, tenaga kependidikan, petugas keamanan dan lain sebagainya, seluruh warga sekolah yang terlibat begitu. Jadi untuk Juknis, Cuklak dan lainnya udah ada kok sebenarnya. Eh, itu Bu Yanti kalau nggak salah sudah kirimkan ininya ya, udah kirimkan. Iya, udah kirimkan ininya untuk bisa mengunduh juklaknya sama juknisnya untuk pelaksanaan SPAB di daerahnya masing-masing begitu sudah ada silahkan diklik saja gitu. Em, Kak, mohon izin dibagikan pengisian Padlet tersebut lagi mengingat posisi kami mengikutinya dalam train sehingga terputus-putus. Boleh Bunda Yanti dikirimkan kembali link Padlet untuk pengisian ekspektasinya bagi kakak-kakak yang mungkin terhambat jaringan. Saya yakin memang akan banyak kendala ya kalau dilaksanakan secara virtual online begini, apakah jaringan, apakah lingkungan mungkin yang cukup berisik atau mencari tempat tenang begitu ya untuk melaksanakannya mengikutinya begitu. Tapi saya percaya kalau pepatah romance bilang jauh di mata dekat di hati begitu ya. Saya sangat suka ya pepatah-pepatah romance buat kakak-kakak sekalian karena pepatah romance itu tidak hanya bisa
baca dari sudut pandang satu sudut pandang saja, tapi bisa diarahkan ke banyak. Seperti saat ini gitu ya, meskipun kita jauh, jaraknya berjauhan, tapi saya percaya kita dekat di hati dengan tujuan untuk menciptakan pendidikan yang berkualitas semua, terutama menciptakan satu pendidikan yang ramah anak. Oke, sudah 19.15 Teng. Saatnya kita masuk dan mendengarkan. Terima kasih kakak-kakak semua sudah mengikuti seri Lokalatih pada malam hari ini. Dan selanjutnya kita akan memasuki materi yang pertama, begitu ya. Semoga kita excited untuk mendengarkannya. Kita bersemangat untuk mendengarkan dan berbagi bersama. Jangan jangan ragu, jangan bimbang kakak-kakak sekalian di tengah perjalanan penyampaian materi atau penyampaian praktik baik nanti. Kakak-kakak sekalian boleh ketika misalnya ada sekilas terfikir di perjalanan materi berjalan, terfikir, oh, ada sesuatu yang mau ditanyakan nih, silakan disampaikan terlebih dahulu di kolom chat. Nanti di sesi tanya jawab, kita akan bisa bacakan ataupun kita akan undang kakak-kakak untuk raise hand untuk menyampaikan pertanyaannya secara langsung. Pertanyaan, pernyataan, atau masukan, atau motivasi, atau berbagi praktik baiknya, silahkan nanti kita akan undang kakak-kakak untuk berbicara secara langsung. Tanpa berpanjang-panjang lagi, tadi kita sudah pembukaan, sudah mendengarkan lagu Satu Pendidikan Ramah Anak, dan sudah mengisi ekspektasi kita masing-masing. Semoga ekspektasi ini menjadi acuan kita ya untuk jatuh cinta terhadap seri Lokalati ini. Dan langsung saja kami berikan kepada kesempatan kepada Ibu Nia Kurniati Ibu Nia Kurniati SPD untuk menyampaikan sekilas praktik baik pelembagaan GSB AMSA di Negeri 11. Kepada Ibu Nia, silahkan. Apakah Bu Nia sudah hadir? Sudah ada belum ya? Kalau belum nggak apa-apa ya, langsung ke siapa? Erina ya? Langsung ke Erina. Halo Bunia, belum bisa dikontak juga mungkin karena hujan deras ya. Iya, gangguan jaringan Ya, sepertinya. paling saya ngasih ini aja deh, ngasih frame frame sedikit ya tentang apa ya, SMP 11 ini jadi mitra tetapnya Kerlip, jadi lab schoolnya Kerlip gitu ya setelah program ini dimulai. Jadi pertama datang ke SMP 11 kami memang melakukan pendampingan pelembagaan gerakan siswa bersatu menuju sekolah aman, MSA waktu itu ya, lalu beranjak jadi bersinar, mesra gitu, macam-macam lah sampai akhirnya jadi gesit gitu ya. Nah, di dalam pelembagaannya ini sebenarnya harapan dari awal OSIS sebagai organisasi intra siswa di dalam sekolah itu yang menjadi apa ya, berperan jadi gerakan siswa bersatunya tuh di situ gitu. Tapi ternyata kan kita masih belajar untuk memfungsikan OSIS ke arah sana. Jadi yang hadir perwakilan dari 10 apa kelompok atau komunitas anak dan komunitas ekskul di SMP 11. Dari 10, satu mengundurkan diri dan akhirnya pelembagaan GSB MSA ini dilaksanakan gitu ya. Nah, inti dari gerakan siswa bersatu MSA ini sebenarnya ini apa sih, anak-anak berpartisipasi di dalam upaya mewujudkan satuan pendidikan aman bencana itu menuju satuan pendidikan ramah anak gitu, karena di dalam penyusunan kebijakan pendidikan ramah anak, jadi kami di Kerlip waktu itu yang kami kawal kebijakan pedoman, penyusunan pedoman em, pendidikan ramah anak ya. Di dalamnya kami gabungkan 12 inisiatif yang sudah meluas di satuan pendidikan di seluruh Indonesia. Nah, salah satunya yaitu sekolah madrasah aman bencana. Sehingga kalau kalau ini sekaligus tadi menjawab sedikit yang tadi itu ya, yang apa sih, akreditasi apa standarisasi Standarisasi. SPAB Ya. itu ya. Mm-mm. Ya udah Sehingga gini aja besok kumpul. ya, sehingga memang dengan apa sih berkomitmen eh, ada instrumen untuk evaluasi dirinya gitu, dan itu eh, di, di menggunakan surat dari
Sekjen Mbak Soeharti tahun berapa gitu ya, setiap tahun ada evaluasi diri gitu, tapi sebenarnya kami tetap mengawal ini di dalam Dapodik, di dalam Juknisbos, Juknis DAK gitu dan sebagainya. Jadi SPAB ini masuk di dalam 8 standar nasional pendidikan gitu. Jadi kalau Bapak Ibu satuan pendidikannya melakukan akreditasi, sebenarnya di situ 15 indikator SPAB itu sudah dimasukkan di dalam ininya ya, indikator-indikator yang perlu diisi gitu. Nah, yang masih sulit untuk ditunjukkan adalah partisipasi anaknya. Baru setelah Hot Martua bergabung di Sigap Kerlip, kita mendapatkan pencerahan bagaimana melakukan checklist tingkat partisipasi anak di satuan pendidikan gitu ya, dengan pertanyaan-pertanyaan yang menggugah dan kita coba diubah jadi pernyataan gitu. Hari ini ya kita kerjakan itu. Nah, harapannya ke depan kita bisa berkolaborasi dengan di dalam Sidikba, Koalisi Pendidikan Berbasis Hak Anak, bersama Koalisi Pendidikan Ramah Anak, kita bisa meramu yang lebih lebih holistik dan terintegrasi ya, sehingga eh, apa cukup dengan memanfaatkan BOS gitu kita bisa bisa eh, tidak terlalu berbiaya tinggi gitu, karena ini lebih ke mindset hijrah hati lah, lebih ke sana ya. Untuk sarana prasarana itu kan dipenuhi oleh APBN, APBD, dan ya adalah dukungan-dukungan dari CSR dan sebagainya. Oke, itu sebagai pengantar. Nah, yang paling sulit dari sebenarnya lokal latih bulan ini adalah eh, tantangan besar bagi kami, karena ini yang paling sulit untuk kita dorong. Bahkan saya dengar Erina juga ada, nanti Erina akan berbagi cerita bagaimana tantangan dan antisipasi di dalam perencanaan Yes for Safer School menuju SRA di SMP Negeri 11, ditaja oleh ketua ASIS kita yang cantik ini, fasilitator Yes for Safer School. Silakan Kak Tua, dipersilakan. Nanti kalau Bunia hadir kita kita minta juga ya untuk berbagi ya. Silakan Kak. Oke, terima kasih Bunda. Itu tadi sekilas gambaran ya kakak-kakak sekalian terkait materi yang akan disampaikan oleh Ibu Nia nanti. Semoga Bu Nianya segera bisa bergabung bersama kita karena memang kondisi cuaca akhir-akhir ini di Kota Bandung sangat luar biasa cukup ekstrim ya. Seharian hujan, tadi sempat siang berhenti sebentar dan sore hujan lagi sampai sekarang sih masih gerimis begitu. Jadi kita lompat terlebih dahulu ke praktik baik yang telah dilakukan oleh adik-adik yang luar biasa dari SMP Negeri 11 yang dipimpin langsung oleh Ketua OSIS ya ternyata ya. Ya, Erinanya ternyata Ketua OSIS yang senyumnya sangat cantik dan menyejukkan hati ya. Erina semoga selalu berperan aktif ya untuk menjadi eh, fasilitator-fasilitator sebaya kepada teman-temannya, membangun kesadaran kepada teman-temannya. Langsung saja kita persilahkan kepada adik kita Erina Kalila Danis untuk menyampaikan tantangan dan antisipasi perencanaan Yes for Safer School oleh adik kita Erina Kalila Danis. Kepada Erina kami persilahkan. Baik, terima kasih Kak sebelumnya atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Ibu dan Bapak yang saya hormati. Sebelumnya, sebelum saya berbagi tentang praktik baik yang diadakan di SMP Negeri 11 Bandung ini, saya ingin mengenalkan profil diri saya terlebih dahulu. Sebelumnya perkenalkan nama saya Erina Kalila Danis. Saya selaku Ketua OSIS di SMP Negeri 11 Bandung. Saya ingin mengucapkan banyak terima kasih atas kesempatannya kepada Bapak dan Ibu karena pada malam ini saya dapat berbicara langsung di hadapan Bapak Ibu yang luar biasa ini. Sebelumnya izin, saya ingin berbagi ini untuk share screen materi yang telah saya siapkan. Izin ya Bapak dan Ibu. Silakan, silakan. Maaf Kak, Ya. ternyata nggak bisa share Oh, screen. mungkin Erinanya dijadiin co-host dulu kali ya, Bun. Aku bisa gitu? silakan ke siapa dari Seknas ini, kayaknya Mbak Dina ya yang mewakili Seknas. Bisa bantu untuk Erina jadi co-host?
Erina belum ngirim filenya ke Bunda ya. Kalau Iya, belum. Atau Erina Hmm. kirim aja ya, Iya Ibu. ya, coba eh, Boleh. Erina sambil kirim ya, Ibu ya. Mhm. Nggak apa-apa sambil sambil cerita. Boleh lah. Oke, siap Ibu. Jadi sebenarnya kalau di SMP Negeri 11 Bandung ini kan kita rencananya memang mau mengadakan simulasi. Cuma memang simulasi ini belum kita laksanakan karena memang sedang banyak agenda yang harus dilakukan di sekolah. Cuma memang Erina pun bertanya ya ke teman-teman semuanya, bagaimana nih kalau misalnya kita mengadakan simulasi, terus bagaimana perasaan teman-teman. Ternyata teman-teman juga sangat antusias dengan adanya program ini. Makanya Erina dan juga Bunia tuh sebenarnya sangat semangat dengan adanya program ini dan kita juga mau berbagi nih apa yang kita laksanain di SMP Negeri 11 Bandung ini. Harapannya kita bisa jadi pelopor untuk nantinya kalau misalnya ada bencana, karena kan kita nggak pernah tahu ya bencana itu terjadinya kapan. Bunda maaf, Erina bisanya kirimnya link Canva-nya. Nggak apa-apa. Oke, Bunda. Oh, belum di-download jadi dokumen ya, Erina. Iya, soalnya ada videonya, Kak. Oh iya, nggak apa-apa, nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Linknya simpen di ini aja di. Ya, oke. Udah, Bunda. Sebentar ya. Lanjut aja bicara dulu ya sambil Oke, disiapin. siap, Bunda. Nah, di sini juga kita sebenarnya sudah melakukan sosialisasi terlebih dahulu sebelum kita melakukan simulasi. Dan memang banyak sekali antusias dari teman-teman, terus juga dari kita kan mengenalkan lagu ya. Nah, terus anak-anak di SMP Negeri 11 Bandung, terutama teman-teman terdekat saya, teman-teman sekelas tuh mulai mengingat gitu, apa yang harus dilakukan ketika terjadi gempa. Nah, ini juga bisa salah satu cara untuk kita mengingatkan ke anak-anak atau ke teman-teman agar pada saat terjadi bencana kita tuh tahu anak-anak tahu harus bagaimana dan tujuannya juga agar anak-anak dan siswa-siswa ini dapat terlatih ketika ada bencana karena kan pasti kalau ada bencana tuh anak-anak maupun bahkan guru sekalipun akan panik ya kalau misalnya ada bencana. Nah, kita tuh pengen mengantisipasi itu karena kan dari kita sendiri justru yang bikin bahaya. Yang kayak misalnya kita lari-larian, kita dorong-dorongan malah bikin diri kita jadi celaka. Nah, aku tuh pengen mengantisipasi ini sama Bunia dan akhirnya insya Allah semoga dengan program ini teman-teman juga bisa lebih paham dengan tujuannya gitu. Sudah bisa dilihat? Sudah Bunda, Oke. terima kasih. Ya. Baik, Erina izin menjelaskan tentang kesiapsiagaan sekolah aman bencana gempa. Boleh dilanjut, Bunda, maaf. Bentar mau ini Baik. slideshow tapi nggak bisa ya. Oke, silakan. Nah, untuk latar belakangnya sendiri, kan Bandung ini berada di kawasan rawan gempa karena adanya sesar Lembang. Memang akhir-akhir ini tuh sesar Lembang cukup sering dibahas ya, Bapak dan Ibu sekalian, karena memang katanya kan sedang aktif dan juga kalau misalnya sesar Lembang itu aktif bergerak pun memang bakal impactnya tuh ke kota Bandung tuh sangat besar ya. Nah, makanya kita harus mengantisipasi ini karena kita pun tidak tahu bakal terjadinya kapan. Kita harus antisipasi dari sekarang karena kan seperti pepatah ya yang mengatakan sedia payung sebelum hujan gitu. Nah, patahan aktif ini sepanjang kurang lebih 29 kilometer dari Padalarang sampai Cimenyan. Kemudian, patahan ini tuh berpotensi menimbulkan gempa besar dengan magnitudo hingga 7,0. Nah, cukup besar ya. Jadi, memang perlu adanya antisipasi apalagi ketika di sekolah karena memang anak-anak pun sekarang tuh justru waktunya lebih banyak di sekolah dibandingkan di rumah. Nah, dengan adanya pelatihan di sekolah juga anak-anak kan bisa mereka untuk nanti misalnya keluarganya, mereka bisa edukasi orang tua, adiknya, bahkan sepupu-sepupunya. Nah, sebenarnya juga ada tantangannya nih ketika kita mengadakan simulasi ini karena sebenarnya memang ada beberapa kesadaran siswa itu yang masih rendah. Mereka masih menganggap sepele seperti ini. Itu menjadi salah satu tantangan bagi kita untuk menguatkan mereka bahwa bencana ini bukan main-main, tapi ya ini tuh serius. Jadi kita harus terus menguatkan kesadaran. Kemudian sarana evakuasi terbatas, sarana prasarana memang terkadang memang cukup sulit ya. Terus apalagi memang banyak juga yang anak-anak menyepelekan gitu.
Kemudian kita sering panik saat gempa. Bahkan bukan hanya siswa-siswi seperti yang tadi saya jelaskan, bisa pun guru dan guru-guru itu juga panik. Makanya kita memang harus mengedukasi seluruhnya. Nah, kemudian tas siaga bencana jarang dimiliki. Sebenarnya tas siaga bencana ini cukup penting menurut saya karena di tas siaga ini ketika ada apa-apa kita nggak perlu yang bingung. Kita harus masukin ini, masukin apa, masukin apa. Kita sudah siap ketika ada bencana. Ketika harus evakuasi langsung kita sudah siap harus apa. Kemudian jalur evakuasi sekolah yang padat. Karena kan sekarang banyak bangunan gitu ya. Misalnya mading-mading ataupun banyak beberapa sekolah yang kayak cukup padat. Nah, terus misalnya juga bangunan-bangunan yang lagi direnovasi atau gimana, itu kan menjadi salah satu tantangan di sekolah. Kemudian simulasi yang belum merata. Nah, simulasi ini juga kadang kan anak-anak yang tentu anak-anak tuh banyak yang menganggap sepele, makanya memang sangat penting gitu. Boleh dilanjut, Bunda? Nah, karena kita mau mengadakan yang namanya simulasi gempa, pastinya harus ada sosialisasi. Karena kalau misalnya kita tidak ada sosialisasi, pastinya kan anak-anak juga bingung. Kenapa ini tiba-tiba simulasi? Kita nggak paham. Kita harus apa? Kita harus gimana gitu. Makanya kita mengadakan sosialisasi dulu untuk gempa. Sebelum simulasi, kami dari tim Yes for Safer School bersama guru IPA dan IPS ini melakukan sosialisasi tentang gempa bumi. Dalam kegiatan ini kami menyampaikan bagaimana cara melindungi diri saat gempa, menjelaskan tentang sesar lembang yang bisa menimbulkan gempa besar karena memang sangat penting untuk anak-anak mengetahui tentang sesar lembang. Karena dengan pengetahuan mereka mungkin bisa kesadarannya semakin tumbuh gitu. Serta memperkenalkan peta jalur evakuasi sekolah. Pentingnya karena ketika nanti jalur evakuasi kita harus kumpul ke titik kumpul, anak-anak kan pasti bingung. Ini kita harus kemana? Takutnya juga mereka melewati jalur bahaya kan, jadinya lebih berbahaya ke mereka. Jadi kita harus kasih tahu nih jalur aman tuh kalau lewat peta dari sini ya, biar coba kamu hindari jalur berbahaya biar kamu lebih aman kayak gitu. Terus kita juga selain mengenalkan peta, kita juga menjelaskan arti tanda jalur evakuasi. Karena dari peta itu kita harus mengarahkan melalui tanda. Kita harus lewat kemana nih, titik kumpulnya kemana. Pasti anak-anak kasih tanda, oh kita harus belok ke sini, jadi anak-anak lebih paham. Nah, untuk tanda dan petanya itu kita kasih warna hijau untuk jalur aman, kuning untuk jalur hati-hati, merah untuk jalur bahaya, seperti ada di contohnya di bawah. Nah, berikut juga ada peta jalur evakuasi bencana yang dibuat oleh tim kami, tim Yes for Safer School. Di sini kita menunjukkan bahwa yang area berwarna hijau ini cukup aman. Kalau yang warna kuning itu adalah jalur hati-hati, yang artinya kalau misalnya kita melewati jalur kuning, bisa saja kita terjadi suatu kesalahan gitu, karena masih rawan gitu, merupakan jalur rawan bahaya. Nah, kalau merah ini jalur yang memang berbahaya ya, cukup dibilang berbahaya karena kita jadi harus menghindari. Nah, peta evakuasi ini adalah gambar yang menunjukkan jalur aman, jalur hati-hati, dan jalur bahaya di sekolah. Peta penting karena membantu siswa untuk menemukan arah yang benar, mengurangi kepanikan, dan mempercepat proses menuju titik kumpul. Kemudian tujuan dari rencana simulasi. Karena memang simulasi ini belum terjadi, ini masih merupakan rencana kami. Simulasi bencana ini dilakukan agar seluruh warga sekolah dapat terbiasa menghadapi keadaan darurat. Dengan latihan, siswa bisa tetap tenang, tertib, dan sigap saat ada bencana. Selain itu, siswa juga tahu jalur evakuasinya yang benar kemana, yang berbahaya kemana, yang hati-hati gimana, dan juga mereka tahu titik kumpul untuk menyelamatkan diri mereka itu harus di mana. Ada pula tahapan simulasi. Yang pertama, tanda darurat. Nah, ketika dalam kelas ataupun kita sedang di masjid ataupun di kantin, kita akan menyalakan bel atau sirine yang panjang. Bel dan sirine yang panjang ini untuk memberitahu bahwa adanya bencana. Nah, dari situ siswa-siswi dan guru-guru tuh dapat tahu, wah ini ada gempa, jadi kita harus melindungi diri. Nah, sebelum kita melindungi diri, kita evakuasi dari kelas. Nah, kalau evakuasi dari kelas sendiri, kita tuh sudah mengenalkan melalui lagu yang mudah diingat oleh anak-anak. Misalnya, kalau ada gempa, lindungi kepala. Anak-anak tuh sudah tahu kalau misal ada gempa, mereka harus lindungi kepala.
Kemudian kalau ada gempa kita harus sembunyi di kolong meja. Kalau ada gempa harus jauhi kaca-kaca. Gempa sudah reda, segera menuju ke lapangan terbuka. Dengan lagu itu tuh anak-anak selalu terbayang-bayang kalau ada gempa, wah kita harus ini. Melalui lagu juga dapat memudahkan anak-anak untuk mengenal. Nah, ketika evakuasi di kelas sudah, itu akan dipandu oleh guru, baik guru pengajar maupun wali kelas. Kemudian ketua kelas dan juga adanya koordinator kelas. Karena kita juga perlu bantuan koordinator kelas selain ketua kelas. Nah, untuk prinsipnya sendiri kita harus cepat, tertib, dan tidak saling dorong. Kemudian menuju jalur evakuasi. Untuk menuju jalur evakuasi, anak-anak diarahkan oleh guru, ketua kelas, dan juga koordinator kelas. Maka dari itu, akan ada penguatan kembali untuk koordinator kelas terutama dan juga ketua kelas, terutama juga kepada guru-guru. Karena nanti yang memegang tanggung jawab adalah semuanya. Nah, ketika mereka menuju ke area tersebut, mereka tuh harus berhati-hati diarahkan untuk untuk melindungi kepala. Jadi, ketika nanti mereka harus ke jalur evakuasi, mereka melindungi kepala mereka menggunakan tas. Nah, dari jalur evakuasi ini mereka harus mengikuti tanda panah hijau atau mengikuti peta yang sudah ditunjukkan karena peta tersebut akan kita tempel di mading-mading. Nah, kemudian ketika dari tanda panah tersebut kita akan diarahkan menuju titik kumpul. Titik kumpul di sekolah kami itu sebenarnya ada dua. Sebenarnya dua-duanya ini adalah lapangan terbuka yang sekiranya aman ketika terjadinya bencana. Dan ketika di titik kumpul tersebut kita tidak hanya diam saja kumpul, tapi sebagai guru dan koordinator kelas juga memiliki tanggung jawab yang cukup besar karena harus memastikan seluruh teman-temannya ataupun anak-anaknya berada yang aman. Dan koordinator kelas ini, karena kan bisa aja gitu ya, ada yang di kelas tuh ada yang disabilitas atau gimana. Koordinator kelas ini harus memastikan bahwa di kelasnya seluruh teman-temannya itu sudah pasti sudah aman, sudah keluar. Jadi ketika kumpul di titik kumpul itu sudah ada semua, tidak ada yang tertinggal karena khawatirnya kan mereka bakal takutnya kena runtuhan atau jatuh atau kayak gimana. Nah, itu adalah peran sebagai koordinator kelas. Kemudian seperti yang tadi saya jelaskan, saya ingin adanya tas siaga bencana rencananya karena tas siaga bencana ini cukup penting ketika ada gempa. Jadi ataupun bencana lainnya karena begitu ada gempa yang ada bencana yang situasinya cukup genting, kita bisa langsung keluar tanpa bingung apa saja barang yang harus kita bawa. Jadi kita sudah langsung keluar dengan membawa barang-barang yang kita perlu. Nah, tas siaga bencana ini berisi perlengkapan penting yang bisa menyelamatkan diri kita saat terjadi gempa. Nah, isinya di tas siaga bencana ini antara lain ada air minum, makanan ringan, senter, baterai cadangan, P3K, masker, pakaian ganti, power bank, dan fotokopi dokumen yang penting. Nah, ini tuh penting banget apalagi dokumen ya, karena kan nanti khawatirnya tadi ya kita jadinya bingung, waduh ini kemana dokumen harus nyari-nyari lagi. Nah, kalau misalnya kita sudah ada tas siaga bencana kan kita bisa langsung keluar menyelamatkan diri kita. Gitu. Boleh dilanjut, Bunda? Nah, kemudian peran siswa, karena sebelumnya saya juga menjelaskan bahwa peran siswa itu perlu dilibatkan. Karena anak-anak adalah kelompok yang paling rentan saat bencana. Karena memang tadi yang seperti saya jelaskan itu kesadaran anak-anak masih rendah. Jadi kelompok yang paling rentan saat bencana itu sebenarnya anak-anak. Namun dengan dilibatkannya dalam simulasi, siswa bisa belajar menyelamatkan diri, melatih rasa percaya diri, serta menumbuhkan tanggung jawab untuk menyelamatkan diri sendiri maupun teman dan keluarga. Nah, dengan peran siswa ini anak-anak bisa lebih terlatih gitu untuk mereka juga bisa lebih paham bagaimana saat terjadi gempa. Nah, kemudian dari simulasi dan juga pelajaran, karena guru IPA kita tadi adalah Bunia Kurniawati, beliau adalah sosok yang begitu hebat karena beliau juga sosok yang sangat menginspirasi saya. Nah, saya juga meminta testimoni siswa tentang pembelajaran IPA, kemudian juga tentang sosialisasi saya bersama tim saya. Untuk testimoninya, testimoni yang pertama, anak-anak bilang bahwa belajar simulasi gempa di pelajaran IPA terasa seru karena bisa langsung praktik. Bukan hanya teori, katanya aku juga lebih paham langkah yang harus dilakukan saat bencana. Harapan mereka kalau suatu saat terjadi gempa,
mereka dapat tetap tenang. Kemudian mereka juga berharap untuk melibatkan seluruh murid, bukan hanya sebagian, misalnya OSIS, PMR, ataupun tim kecil, dan juga bisa melibatkan pramuka. Selain itu, jalur evakuasi dan titik kumpul harus lebih jelas, katanya gitu. Dengan begitu, hak anak untuk berpartisipasi terpenuhi dan kami lebih siap untuk menghadapi keadaan darurat. Dan setelah sosialisasi Yes for Safer School, mereka jadi lebih paham apa yang harus dilakukan ketika simulasi, titik kumpul, dan sebagainya. Dan mereka juga berharap bahwa simulasi seperti ini tuh dilakukan setiap tahun. Tujuannya untuk meningkatkan pengetahuan mereka. Jadi bukan hanya 5 tahun sekali atau 30 tahun sekali. Jadi simulasi ini harus dilakukan secara berkala agar menguatkan mereka dan juga agar respon mereka ataupun refleks mereka itu bisa lebih terlatih kayak gitu. Boleh dilanjut, Ibu. Nah, untuk harapannya dengan adanya simulasi bencana ini, semua siswa dan juga guru-guru diharapkan terbiasa ketika menghadapi keadaan darurat, baik bencana gempa ataupun bencana alam lainnya yang tidak kita tahu. Karena bencana alam tentunya dari kuasa Allah ya, kita tidak ada yang tahu. Nah, kita tidak panik dan tetap tenang, saling membantu dan tahu jalur yang harus ditempuh. Mari kita siap siaga untuk selamat bersama. Boleh selanjutnya, Ibu. Nah, terima kasih. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Mari kita satu langkah aman bersama kita selamat. Terima kasih. Mohon maaf bila ada kesalahan dan kekurangan dalam berbicara. Mungkin hanya itu yang bisa saya ceritakan, tapi sebenarnya masih banyak begitu yang yang bisa saya ceritakan. Cuman itu cerita singkatnya dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wow, terima kasih Erina, keren banget ya. Terima kasih, Kakak. Bukti bukti ya Bapak Ibu bahwasanya ketika kita melibatkan anak langsung ya, melibatkan anak langsung, memberikan mereka kesempatan untuk berpartisipasi ya kepada apapun yang mereka rasakan dalam kehidupan sehari-hari mereka, baik di satuan pendidikan, di rumah, di lingkungan masyarakat, dimanapun itu, tentunya mereka bisa tahu cara mengatasi Iya, sendiri, bagaimana membangun membangun kesadaran bagi mereka untuk mengatasi sendiri permasalahan-permasalahan yang mereka rasakan begitu ya. Seperti yang disampaikan oleh Erina tadi, kegiatan ini sebenarnya harus selalu dilaksanakan secara berkala. Mungkin ya bisa setiap bulan atau 2 bulan sekali betul gitu ya. sekali, Kak. Supaya untuk nge-follow up terus nih, mengingatkan terus nih ke kita supaya oh bencana itu bisa terjadi kapan aja ya sesuai dengan Iya, kuasa. Tergantung Tuhan mau turunkan bencana iya, itu kapan begitu ya. Kita nggak tahu waktunya begitu ya. Tapi dengan kegiatan ini kita selalu diingatkan dan kita selalu disadarkan begitu ya untuk terus bisa sadar, bisa siap siaga, bisa bersama-sama tangguh begitu, tidak panik, tidak gerasak-gerusuk sana kemari begitu ya. Dari perlengkapan dan persiapannya juga sudah lengkap seperti yang disampaikan juga tadi. Perlengkapan itu juga tas siaganya itu harus disimpan di tempat yang gampang dijangkau gitu ya, yang iya, mudah betul. dijangkau dan supaya kita nggak nyari-nyari lagi nih. Apalagi ada beberapa hal-hal penting yang harus disiapkan di situ, jadi kita bisa menyelamatkannya secara tanggap begitu. Mungkin ada tanggapan atau masukan atau pertanyaan nih dari kakak-kakak sekalian. Mumpung di sini ada adiknya langsung begitu ya yang bisa ngejawab langsung terkait praktik baik mereka gitu ya supaya mungkin gimana sih caranya membangun ini apa membangun kesepahaman bersama teman-temannya mungkin begitu ya untuk mengajak teman yang melaksanakan ini begitu ya tentu kan nggak mudah begitu ya. Mungkin ada dari kakak-kakak silakan raise hand. Silakan raise hand kakak Queen untuk boleh menyampaikan apa yang mau ditanyakan ataupun menyampaikan tanggapannya apakah sudah melaksanakannya juga di sekolah bisa berbagi juga begitu ya. Silakan apakah ada dari kakak-kakak sekalian yang ingin bertanya atau menanggapi sesuai dengan kesepakatan kita di tanggal 4 kemarin dong gitu di tanggal 8 kemarin dong gitu kita sebagai orang dewasa harus mengapresiasi memberikan penghargaan kepada pendapat-pendapat anak dan memberikan support kepada mereka begitu boleh dong reaksinya dari kakak-kakak sekalian reaksi love atau tepuk tangan atau apapun itu silahkan
diberikan reaksinya. Silakan bereaksi kakak-kakak sekalian. Wah, ini sangat luar biasa sekali nih. Wah, banyak nih, banyak jempol, banyak tepuk tangan, banyak hati yang bertebaran gitu ya. Di layar saya sudah ada banyak sekali hati yang bertebaran untuk Erina gitu. Oke, silakan. Apakah ada yang Ada apakah ada sudah yang raise hand, Bung Kom ya kayaknya, Komariah. Silakan Bung Kom. Assalamualaikum, Bu Yanti. Maaf ini off cam. Waalaikumsalam. Ini Udah Bang Dokter Ibu. Komariah nih Ah, dari Marhas. Silakan. ya mohon maaf silakan ini Ibu. baru bisa bergabung kembali, Bu Yanti. Siap-siap. Ya, Sehat. baru di jam berapa ya tadi ada Erina yang itu membuat paparan. Wah, luar biasa itu. Luar biasa dan itu bisa dicontoh itu, Bu, bisa dicontoh bisa berbagi juga buat yang lainnya. Mungkin kita mah tugasnya banyak-banyak berbagi ya. Semoga dari berbagi ini Betul, berbagi praktek baik. bisa memunculkan kesempatan-kesempatan teman-teman lain yang memang tidak tahu gitu ya. Kebanyakan kan tidak tahu, tapi insya Allah mungkin kalau ada kesempatan mah mereka bisa satu bisa mencari tahu sendiri dan juga mereka berharap keinginan-keinginan mereka tuh terwadahi gitu khususnya untuk anak-anak gitu ya. Apalagi kan sekarang di medsos rame gitu ya ketika terjadi bencana harus bagaimana seperti apa gitu ya. Nah mungkin tugas kita mah yang sepuh-sepuh gitu ya memberikan kesempatan kepada anak-anak secara lebih gitu ya untuk bagaimana membagikan informasi itu. Terima kasih Ibu. Assalamualaikum. Luar biasa. Ada lagi tuh Kak Tua, Kak Terima Ade, kasih Ibu Komariah. Kak Ade Selanjutnya Rukmana, Kak silakan Panji. Kak Ade Rukmana, silakan boleh menyampaikan. Lebih asik nih kalau kalau bisa on cam ya gitu ya. Silakan Kak Silakan, Ade. silakan Kak Ade. Halo. Apa ini gitu? Oh, masih mute ya atau gimana? Enggak. Mungkin gangguan jaringan kayaknya deh Kak Adenya. Hmm. Halo Kak Ade, masih bersama kami. Lewat dulu ke Kak Panji dulu boleh? Oke, mungkin Kak Adenya masih ada gangguan sinyal ya. Boleh dicari tempat yang lebih oke dulu ya Kak Ade. Silakan. Kak Panji, tadi ada Kak Panji yang raise hand juga. Baik, terima kasih Kak Tua. Selamat malam Bunda Yanti. Selamat malam. Kak Panji dari mana Kak? Dari kebetulan di Jogja aja Kak Bunda Alhamdulillah. Yanti gitu. Kak Aman Yanti aman hampir ya? aman, Jogja aman. alhamdulillah gitu. Ya, luar biasa sekali ya tadi presentasi dari adik Ketua OSIS tadi. Ya. Sangat luar biasa dan ini juga sebelumnya saya juga pengen mungkin mengajak kita untuk kembali melihat apa yang baru saja terjadi di Bali yaitu banjir Ya. bandangnya dan itu juga mengakibatkan beberapa satuan pendidikan terimbas daripada peristiwa tersebut gitu Sob. Dan sekolah juga kembali dijadikan tempat pengungsian. Nah, saya pengen tanya dari tadi siapa tadi saya lupa namanya, mohon maaf. Erina, ada Erina yang luar biasa sekali bisa mengajak teman-temannya dan memahami hal tersebut. Menurut De Erlina itu, ketika membangun konsep bencana bersama teman-teman, kemudian melakukan simulasi, kalau Kak Panji boleh nanya, asik Kak Panji boleh nanya, kira-kira itu menjadi beban bagi psikologis De Erlina nggak ya ketika lihat bencana harus mungkin merasa gitu harus ya. menolong dan lain sebagainya gitu. Itu mungkin pertanyaan saya gitu karena luar biasa sekali tadi kan semangat untuk membangun ketangguhan, kesadaran dengan teman-teman itu sangat luar biasa. Terlebih sangat meng-highlight kata-kata kepanikan dan lain sebagainya. Guru juga panik. Nah, Derlina dengan hal yang luar biasa pengen mengurangi hal tersebut dan membangun kesadaran. Boleh diceritain nggak Derlina ke Kak Panji, kira-kira ada rasa beban atau takut nggak dengan kejadian itu? Tahu banget lagi soal Sesar Lembang, dahsyat banget. Makasih, luar biasa Bunda. Jadi Dan penanggap profesor loh Kak Panji. Iya benar, luar biasa Erina sekali sebelumnya. Bunda Yanti, hebat. Angga, silahkan kembali ke Kak Tua selaku moderator dan Kak De Erlina. Over to you.
Nah, itu Erina ada pertanyaan nih dari Kak Panji. Silakan boleh dijawab gitu ya. Kira-kira waktu melaksanakan itu, Erina dan teman-teman itu menjadi beban gak sih dari Erinanya sendiri untuk membangun kesadaran bagi teman-temannya? Terus, apakah Erina juga merasakan ada seperti trauma mungkin atau ketakutan ya, gangguan psikologis sedikit gitu mungkin dari ancaman-ancaman yang terjadi misalnya begitu ya terkait bencana mungkin begitu. Silakan Erina langsung Oke, ditanggapi aja. izin menanggapi dan bercerita juga ya, kakak dan profesor ya, bahkan terima kasih sekali atas kesempatannya, sangat bangga dan terharu bisa ditanggapi. Oke, untuk psikologi sendiri dan trauma aku sih sebenarnya nggak ada, karena sebenarnya aku dan tim ini sangat enjoy menjalankannya, dan memang kebetulan aku dan tim ini sangat menyenangi pelajaran IPA, sangat menyukai. Jadi bagi kita tuh tidak ada tekanan untuk psikologis kita ataupun trauma. Justru kita senang karena kita bisa berbagi ke teman-teman kita, berbagi pengetahuan, kita bisa mengedukasi rekan-rekan kita kayak gitu. Terus juga sebenarnya tidak ada kesulitan, cuman memang lebih perlu menguatkan gitu sih. Luar biasa. Luar Luar biasa ya. biasa sekali ya. Terima Semoga kasih. menjadi gen apa nih sekarang? Gen alpha Popcorn nih. apa? Gon apa? Gen apa? Ya. Gen Gen alpha. popcorn atau sweet cake itu kan luar Ah, biasa membangun ketanggihan di sekolah dan teman-teman seangkatan dan menjadi Kayaknya peer kayaknya study. ini ya tuah gesitnya dijadiin gen gen siswa tangguh gitu ya. Wih, siap. Gen tangguh Gesit. gitu ya. Dia Ya, gesit gitu ya. hatur nuhun, makasih ya Erina dan Terima tetap kasih juga. semangat, selalu lakukan pengimbasan. Semoga kedepannya bisa menjadi sosok yang semakin menginspirasi generasi muda di Bandung. Iya, amin. sebenarnya memang kita tuh dari tim juga memang seneng banget buat berbagi gitu. Mungkin tanggapannya. Terima kasih sebelumnya. Ini Terima kasih. sedikit apresiasi juga nih buat Erina ketika Kerlip diminta untuk mewakili komunitas anak memberikan tanggapan kepada para profesor dalam seminar awal. Saya bilang suara anak tidak bisa diwakili. Saya minta langsung Erina lewat Bu Nia dan itu cuma hitungan jam loh. Tanggapannya luar biasa ya. 4-5 menit lah Erina memberikan tanggapan dan dengan lugas menyampaikan kebutuhan untuk secara rutin melakukan simulasi evakuasi gitu ya, dijadwalkan dan sebagainya. Ayo Erina mungkin bisa cerita tuh gimana rasanya tiba-tiba diminta untuk memberikan tanggapan yang bicara semuanya para pakar, kepala BPBD di Kota Bandung, Kabupaten Bandung, Cimahi, Kabupaten Bandung Barat, Provinsi Jawa Barat. Wah, pokoknya seru banget dari BNPB-nya juga. Ayo boleh cerita sambil Boleh, duduk. oke, siap. Sebelumnya aku agak kaget ya Ibu, karena bisa dipercaya ngomong di depan orang-orangnya hebat banget, bahkan profesor BPBD, benar-benar shock bisa dipercaya gitu. Tapi ternyata dengan respon dari Bapak dan Ibu ini membuat aku jadi lebih semangat gitu awalnya. Memang Semangat. awalnya benar-benar kaget, aduh aku harus apa, aku harus ngomong apa, takut salah ngomong. Terus juga kan depan aku tuh benar-benar eh, yang aku ngomong di depan tuh orang-orangnya hebat banget ya gitu. Duh bingung ini gimana, tapi ternyata alhamdulillah lancar dan juga dipuji sama yang lain, jadi benar-benar Alhamdulillah. Bagus banget alhamdulillah kok. gitu. Bagus banget. Kak Ade sudah bisa ini, udah bisa bicara. Silakan Kak. Suaranya belum dengar. Kak Ade mungkin pakai headset ya. Kalau pakai headset mungkin headsetnya boleh Oh iya ya, dilepas dulu. Udah ada ya. suara. Ayo Kak. Ini nggak ada suaranya. Oke, sudah Ada. kedengaran. Silakan Oke, Kak. oke. Ya, terima kasih. Aduh, buat De Eriana ya sebagai materi yang mantap nih. Dan terima kasih juga nih kepada Ibu Yanti ya yang udah mengambil anak yang super ya, memilih anak yang super ya. Karena perwakilan anak sesuai dengan materi ya, kita dengan mengajak anak supaya siaga. Kebetulan saya juga sebagai mitra BPBD ya. Kalau kemarin itu Kota Bandung itu belum memiliki BPBD,
masih bernaung di Dinas Pemadam Kebakaran, ya. Kasus seperti ini ya. Tujuannya yang tadi ya, mencari Oke, dana Tuhan, merendahkan diri, melemahkan daging. Lagi acara lain ya itu. maaf ke doubling itu. Nah, jadi ini ya, kami mengucapkan terima kasih kepada Deiriana. Itu merupakan bagian materi kami yang biasa diedukasikan ke sekolah-sekolah. Makanya saya bangga sekali ada sekolah yang bisa mewakili ya gitu. Itu dari golongan Z lah ya istilahnya. Gen Z, Gen Alpha malah ya. Ke depannya kita bisa berkolaborasi dengan Deiriana ya. Alhamdulillah Pak Ade ini istilahnya dipercaya juga dari Dinas Pemadam Kebakaran dan BPBD Kota Bandung ya Alhamdulillah. untuk mengedukasi ya kebencanaan, dan alhamdulillah dari mulai hari Selasa sampai hari tadi ada beberapa tidak berhenti ke sekolah-sekolah mengedukasi ya. Materinya yang itu tunjukkannya dipaparkan. Cuman Guys, memang ya. kita itu ya, jadi kita itu klop lah gitu ya. Yang Pak Ade harapkan ini nih. Kebetulan kan biasanya kalau Pak Ade disimulasikan itu jangankan menanggapi materi yang kita gitu kan, yang kita sampaikan. Nah, ini kan sebagai Eriana sebagai perwakilan dari anak-anak, beliau menyampaikan betapa pentingnya kita ketika ada bencana itu apa yang harus dilakukan. Sementara De Iriana udah menyampaikan sebagai anak-anak ya itu, maaf, ada itu menyampaikannya anak-anak ya, karena jauh gitu, kalau dari usia gitu kan. Nah itu Luar biasa. sasaran Pak Ade itu kan anak-anak. Nah tanggapan anak-anak di sekolah itu biasanya kalau Pak Ade ngasih materi itu, maaf dalam tanda kutip gitu, jarang diperhatikan. Iya. Mungkin dengan adanya perwakilan. Nah, jadi seakan-akan materi ini dianggap apalah gitu, cerita apalah gitu kan, seakan-akan dongeng gitu. Nah ini tanggapan De Iriana buat Pak Ade ini, atau istilahnya sumbangsih lah gitu kan, keterwakilan, bisa nggak ke depannya kita berkolaborasi gitu kan. Itu ke depannya, bahkan Pak Ade juga untuk yang udah terdaftar aja udah 3 sekolah yang untuk minta diedukasi kebencanaan ini. Oke, itu aja mungkin tanggapannya. Terima kasih Deriana. Semoga sehat terus ya. Salam buat teman-teman juga. Ya, jangan putus asa menyampaikan kebenaran tentang Sesar Lembang. Ya, oke. Opos dulu dong ya, keren banget ya. Terima kasih Kak Ade sudah memberikan apresiasi yang sangat positif untuk adik kita. Sebenarnya namanya Erina ya, bukan Riana. Oke, jadi terima kasih kepada kakak-kakak sekalian. Ini tadi sebelum tadi sebenarnya kalau nggak ditawarin gitu, saya mau todong nih begitu kan ya. Saya mau todong mau bilang, wah Kak Ade kalau kayak gitu adik-adik kita ini bisa nih diajak untuk sosialisasi, kolaborasi begitu ya. Tapi ternyata Erina sebelum kita minta begitu ya sudah ditawari terlebih dahulu nih gitu. Jadi nanti dari kakak-kakak semuanya, dari Kak Ade dan dari yang lainnya mungkin begitu ya boleh lebih melibatkan anak begitu. Karena begini, pengalaman saya sedikit sharing ya Kak Ade, sedikit menanggapi yang Kak Ade sampaikan tadi begitu. Berangkat dari pengalaman saya selama 7 tahun berada di fasilitator forum anak di Riau, waktu itu di Kabupaten Kampar tepatnya. Kita sering banget itu ya, orang-orang dewasa yang melakukan sosialisasi dari dinas begitu ya, dengan seragam yang lengkap gitu ya, dengan seragam tidak lupa pangkat ASN-nya begitu kan ya, lalu tidak lupa dengan seragam yang dari atas sampai bawah sangat lengkap begitu. Memang itu ini maksudnya lebih kepada tugas pekerjaan begitu ya. Tapi sebenarnya berangkat dari pengalaman yang kami lakukan selama menjadi fasilitator forum anak pada waktu itu, sebenarnya anak-anak itu lebih suka ngobrol dengan teman-teman mereka sebaya begitu, dengan teman-teman mereka sebaya, karena dengan teman sebaya mereka lebih merasa terbuka begitu ya, nggak kayak misalnya kayak ke orang tua, misalnya begitu ke orang tua mereka jadi lebih canggung untuk ngobrol, untuk nanya misalnya gitu kan, untuk nanya apapun itu yang berkaitan dengan mereka, mereka jadi canggung untuk bercerita, canggung untuk sharing, canggung untuk bertanya, sehingga mereka lebih memilih, ah udah deh diem aja, takut salah nanya, nanti takut salah menanggapi misalnya begitu ya. Tapi kalau sama teman sebaya mereka justru jadi lebih mudah untuk mengutarakan apa yang mereka harapkan dan mereka rasakan begitu. Seperti waktu itu saya masih di usia anak, waktu itu ya usia anak, bergabung di forum anak Kampar. Pada waktu itu ada satu kasus nih, ada satu kasus pelecehan seksual yang dilakukan oleh
guru ngajinya pada waktu itu ya, si anak hampir hampir mengalami kekerasan seksual di sodomi pada waktu itu, sehingga mengakibatkan anak ini yang berusia masih kelas 1 SD, masih 7 tahun, ketakutan, trauma begitu ya, trauma yang sangat luar biasa. Jangankan kepada orang lain begitu ya, dia takut ketemu dengan seluruh laki-laki termasuk ayahnya begitu. Jadi waktu itu kita datang nih dari dinas perlindungan anak waktu itu datang, eh, ketika dicoba ngajak ngobrol oleh psikolognya, psikolog anaknya begitu ya, diajak ngobrol sama orang dinas juga, mereka pada ketakutan, pada nggak mau dianya ngobrol begitu, kabur ke kamar begitu. Tapi ketika waktu itu bunda pembina saya manggil saya gitu kan, ngajak ngajak coba dong kamu bisa nggak ngajak ngobrol anak-anak. Biasanya kan kalau anak-anak ke anak-anak lebih lebih ngerasa kayak kakaknya atau temennya begitu ya. Jadi saya bilang, halo Jihan, ayo dong, kamu pernah naik mobil nggak, pernah main-main mobil nggak, yuk jalan yuk bareng aku gitu. Padahal di belakang saya udah sembunyikan dua di belakang saya sudah sembunyikan dua psikolognya begitu ya untuk asesmen, karena kan untuk kasus pelecehan terhadap anak begitu kan yang sudah sampai ke hukum harus butuh asesmen ya, butuh keterangan anak dan lain sebagainya gitu. Jadi si Jihannya saya boncengkan di kemudi, saya di depan nyetir mobil, saya ajak ngobrol, emang Jihan disuruh ngapain? Emang Jihan disuruh waktu itu gimana sih kok bisa sampai Jihan digituin sama si bapaknya gitu kan. Akhirnya dia mau bercerita, dengan kita kasih coklat gitu ya, kita kasih es krim, kita ajak main keliling-keliling, keliling-keliling pakai mobil gitu kan. Dia suatu, jadi kadang anak-anak dengan anak-anak yang mengerti perasaan mereka begitu ya. Jadi untuk menarik atensi sebenarnya kalau melibatkan anak-anak justru lebih ini, ibaratnya kayak apalagi anak-anak yang sudah ini ya, sudah mulai SMP SMA gitu, kadang suka suka boring begitu ya kalau mendengarkan orang-orang dewasa yang bercerita begitu ya kadang. Jadi dengan teman-temannya hadir langsung gitu ya kan, wah ini seumuran kita nih, mereka bisa melakukan itu tuh luar biasa banget ya, kalau mereka bisa berarti kita bisa juga nih, ayo dengerin yuk dan segala macam. Jadi begitu sedikit gambaran bahwasanya sesama sebaya terkadang mereka lebih lebih senang dan lebih nyambung gitu. Dan Kak Ade kalau mau ngajak Erina dan teman-teman lain juga jangan lupa ajak saya ya. Jangan lupa. Itu tujuannya gitu kan. Makanya tanggapan kami itu, saya bangga sekali di Kota Bandung ya udah memiliki Gen Z yang sudah memahami tentang kebencanaan gitu kan. Iya Jadi benar. itu sudah sedikit mengurangi lah gitu kan. Eh, karena maaf, kami bukan dari dinas tetapi mitra mitra dinas ya. Kami berkomunitas namanya Rimba Relawan Independen Media Bangsa, itu Wow. berkegiatan sosialisasi tentang kebencanaan dan kemanusiaan. Ya itu jadi alhamdulillah bermitra dengan dinas-dinas, baik dengan dinas pemadam kebakaran maupun dengan sekarang ada di Kota Bandung itu alhamdulillah udah terbentuk Badan Penanggulangan Bencananya atau BPBD-nya gitu. Wah. Makanya ada perwakilan Gen Z-nya nih dari Kota Bandung, Eriana. Mudah-mudahan nanti kita ke depannya bisa berkolaborasi. Dengan sesuai tujuan kakak tadi bilang itu, kalau dengan seusianya, sebayanya materinya akan nyampe gitu. Gitu Kak ya. Siap. Dengan senang hati ya Erina kalau mau diajak bergabung ya. Iya, terima kasih ya Kak Ade. Ada lagi dari kakak-kakak lain yang mau bertanya atau menanggapi, atau Ibu Nia apakah sudah bisa dikontak Bu Yanti? Belum ya? Iya, mungkin kendala ini sih sepertinya kendala emang bener-bener. Iya, akhir-akhir ini aku ngeliat juga di FYP, handphone, di TikTok dan lain sebagainya, banyak banget daerah yang ini ya, banyak banget daerah yang mengalami bencana, teman-teman, kakak-kakak sekalian. Saya harap kita semua selalu siap siaga dan selalu menyiapkan perlengkapan-perlengkapan terbaik untuk membantu kita ketika terjadi kemungkinan potensi bencana di daerah kita masing-masing. Mungkin di daerah kita ancaman bencananya berbeda-beda begitu ya. Kalau di Bandung mungkin ancamannya lebih kepada gempa karena dikelilingi oleh daerah-daerah pegunungan dan sesar Lembang ya tadi katanya begitu ya. Saya harus banyak belajar tentang sesar Lembang karena saya juga menjadi baru-baru banget menjadi warga Bandung begitu ya, baru 3 bulan di Bandung, dan melihat emang benar-benar perbedaan geografis Bandung dengan wilayah saya waktu di Riau begitu ya, di Kabupaten Kampar Riau secara keseluruhan begitu ya. Kalau kita di Riau dulu itu ancaman bencananya itu, dulu kita hampir menganggap tidak ada ancaman bencana gitu. Tidak ada ancaman bencana di daerah kita di Riau karena jauh dari pantai, jauh dari gunung, jauh dari laut begitu ya. Tapi
ternyata ada aja bencana lain ternyata yang tidak kita duga gitu. Kebakaran hutan begitu ya menimbulkan bencana asap yang harus menyebabkan kita jadi harus Sampai diekspor siaga. bencananya Iya, ke sampai negara diekspor lain. ke negara-negara tetangga begitu ya dan ke seluruh Indonesia begitu. Lalu sekarang bahkan di Riau dulunya yang saya puluhan tahun hidup di desa Bukit Kemuning di Kecamatan Tapung Hulu, Kabupaten Kampar. Puluhan tahun saya hidup di sana sampai dari kecil sampai saya dewasa. Saya tidak pernah mengalami banjir sekalipun karena jauh dari sungai besar, jauh dari laut, jauh dari mana-mana. Ternyata tahun kemarin waktu hujan yang sering berturut-turut selama seminggu lebih begitu, ternyata di desa saya sana tenggelam begitu ya sampai menutupi seluruh area jalan dan sebagainya. Saya heran loh, kok bisa ya? Kok bisa kok bisa banjir gitu? Nggak pernah saya hidup bertahun-tahun di sana, belasan tahun di sana, nggak pernah banjir. Kok ini bisa banjir begitu? Nah, berarti eh tidak bisa diduga-duga ya kakak-kakak sekalian, apapun yang bencana yang belum pernah terjadi di daerah kita belum tentu tidak bisa terjadi di daerah kita. Makanya itu seperti prinsipnya kita juga ya di Kerlip begitu ya. Ayo kita peduli terhadap diri terlebih dahulu begitu untuk menjadi pelopor ya, pelopor tangguh bencana, pelopor perlindungan anak begitu ya. Lalu setelah dari diri sendiri baru kita bisa peduli kepada sesama, mengimbaskannya kepada sesama begitu ya, mengajak sesama untuk juga peduli terhadap bencana dan lain sebagainya. Lalu ketika itu sebenarnya untuk mencegah semua bencana itu terjadi, apa sih yang bisa kita lakukan? Ayo peduli semesta begitu ya, mulai dari kebersihan sampah, mulai dari kita membaca potensi-potensi yang ada di lingkungan kita begitu ya. Dari situ kita bisa melihat dari peduli diri sesama dan semesta ini kita harus meningkatkannya begitu supaya kita juga bisa aware terhadap kemungkinan-kemungkinan potensi bencana yang bisa terjadi di daerah kita begitu. Oke Tuan, Ah, Bunda gantiin Bu Nia sedikit ya oke, sejarah boleh silakan, Bunda. pelembagaan GSB ya. Oke, jadi dulu dahulu gitu pada saat tsunami Aceh, kami eh, mulai mulai apa ya, mulai bergerak di kebencanaan dan mendapatkan pencerahan yang luar biasa tentang bagaimana pendidikan sebagai apa ya, pemenuhan hak atas pendidikan jadi basis dalam pemenuhan hak asasi manusia lainnya itu mendapatkan tantangan yang nyata di dalam ini apa sih kondisi darurat bencana yang luar biasa ya karena kan dalam waktu kurang dari 1 menit 250 orang meninggal dan banyak negara yang terdampak. Nah, di situ kemudian lahirlah tahun 2006-nya lahirlah Konsorsium Pendidikan Bencana dan kami membuat Pokja Sekolah Siaga Bencana dan melahirkan buku konsep Sekolah Siaga Bencana. Namun dalam proses advokasi ternyata agak sulit untuk diterima di Kemdikbud istilahnya karena saat itu di BNPB ada Deputi Pencegahan dan Kesiapsiagaan. Nah, jadi nggak bisa diambil oleh Kemdikbud istilahnya dan ternyata setelah ditelusuri di Permendikbud terkait sarana prasarana di situ ada persyaratan aman. Nah, jadilah muncul sekolah aman. Nah, di 2009 ada 1 Million Safer School and Hospital Campaign prakarsa UNISDR sebenarnya gitu ya. Tapi kemudian kita tangkap saat itu Kerlip jadi salah satu dewan eksekutif di Platform Nasional Pengurangan Risiko Bencana. Nah, lahirlah Sekretariat Nasional embrionya itu namanya masih Sekolah Aman waktu itu ya. Kemudian jadi SMAB Sekolah Madrasah Aman Bencana, kemudian jadi Satuan Pendidikan Aman Bencana. Nah, apa yang tadi Kak Tua sampaikan tentang peer teaching gitu ya yang ditunjukkan seperti hari ini oleh siapa Erina ini kita bersepakat waktu itu dengan anak-anak SMP 11, SMA 11 dan jadi ada 9 sekolah yang menjadi mitra kita di daerah aliran Sungai Citarum untuk apa ya lebih ke community development-nya tapi kita basisnya di sekolah gitu ya. Nah, di sekolah-sekolah inilah rintisan sekolah aman itu kita buat. Tapi namanya disundakan. Disundakan dengan nama Geras Siaga Yuk. Karena gerak itu kalau kata orang Sunda ayo kita cepat siaga gitu ya. Kami belajar tentang siklus kebencanaan dari teman-teman BNPB dan mitra begitu dan yang menarik saat itu tuh ketika
jurusan planologi ITB akhirnya membentuk Bandung Disaster Study Group dan ada di RR Homestay Program yang kami laksanakan dengan menerima mahasiswa S2 dari 3 universitas di Jepang, Kyoto, Waseda, dan Toyohashi gitu ya, untuk berbagi praktek baik langsung di rumah-rumah karena kan Kerlip keluarga ya basisnya gitu. Saat itu kami namanya dengan para ahli instrumennya luar biasa, nggak usahlah anak-anak gitu. Kami yang belajar khusus misalnya di teknik sipil ini, aduh ini berat banget nih melakukan penilaian kerentanan sebesar ini gitu. Waktu itu menggunakan ada buku macam-macam lah, ada pedastes, ada macam-macam buku yang dilahirkan di Platform Nasional Pengurangan Risiko Bencana, khususnya dari Forum Pengurangan Risiko Bencana di perguruan tinggi gitu ya. Nah, datangnya tiga universitas itu untuk melakukan DRR Homestay Program, itulah yang kemudian menyederhanakan instrumennya yang kemudian kita kenal sekarang dengan Yes for Safer School. Jadi itu bukan ujuk-ujuk ada instrumen sesederhana ini dan bisa dengan mudah duplikasi, multiplikasi oleh anak-anak kita gitu. Bahkan saya juga secara fisik baru ketemu, belum pernah ketemu dengan Erina, baru ketemu muka di sini ya. Nah, ini karena memang kejadian di tempat lain, belakangan kan berapa hari yang lalu SMK Negeri 1 Cilengsi roboh ya atapnya saat belajar, dan 31 anak dan 2 guru ya itu mengalami luka gitu ya. Untung nggak ada yang kehilangan nyawa. Belum lagi banjir di mana tadi di Denpasar ya. Banyak sekali pokoknya kejadian bencana yang perlu menjadi perhatian kita untuk selalu siap untuk selamat. Nah, ini yang kami lakukan di Gerasiaga ini. Pertama, meningkatkan pengetahuan dan keterampilan masyarakat. Ini kan masih sekolah madrasah, makanya waktu itu SMAB ya, menempatkan anak gitu ya. Ini perlindungannya dan partisipasinya dalam pembuatan keputusan terkait dengan pengaurutamaan PRB dalam tanggap darurat, menggali dan mempromosikan cara-cara yang menempatkan partisipasi aktif anak dalam upaya PRB. Nah, ini lahirnya Yes for Safer School ya, mempromosikan keterlibatan pengampu kepentingan terkait dengan mendukung hak anak dalam konteks kebencanaan. Ini yang dilakukan. Anak diajak untuk melakukan pemetaan, koordinasi dengan seluruh stakeholder, lalu membedah panduan sekolah aman dalam perspektif anak biar lebih mudah, lebih visual ya, lalu pelembagaan gerakan siswa bersatu menuju sekolah aman, penilaian kerentanan sekolah itu disederhanakan, yang tadinya harus oleh mahasiswa teknik sipil sama arsitek jadinya bisa oleh anak SD sekalipun gitu ya. Dan saat itu kami didukung oleh JICA, ada ini apa sih, penggaris khusus kecil gitu yang berlekuk-lekuk gitu. Jadi di dalam upaya pembangunan kembali kelas rusak berat, anak-anak juga bisa melihat ini besi yang digunakannya ukurannya benar enggak gitu ya. Pembuatan peta risiko bencana ini oleh anak bersama guru dan warga sekolah, lalu dibentuk Satgas PB sekolah. Di sini GSBMSA jadi salah satu unsurnya, lalu didampingi untuk menyusun rencana kontingensi dan mencetak rencana kontingensi gitu ya. Ini yang apa sih gayanya sih dibuat skemanya seperti ini gitu. Ini gayanya ya, karena memang kita di backup oleh UNESCO juga saat itu. Nah, seperti ini kita bedakan antara rencana kesiapsiagaan dengan rencana kontingensi karena bicara tentang persatu ancaman ya. Nah, ini definisi dari IFRC yang lebih mudah untuk dicerna, untuk melihat bagaimana langkah kesiapsiagaan yang bisa kita lakukan. Nah, ini ya, ini yang dilakukan di GSB MSA. Pembentukan ini melakukan penilaian kerentanan sekolah dengan cara yang sederhana, itu yang jadi Yes for Safer School, analisa risiko bencana, nyusun skenario, jadi simulasi juga ada skenarionya, jadi kayak apa, skenario drama ya. Seperti itu, berapa orang yang terluka, seperti itulah ininya ya, analisa dampak, identifikasi cara-cara kesiapsiagaan dan sebagainya ya. Lalu ini langkah-langkah sederhananya. Kemudian lahirlah ini Gerasiaga. Gerasiaga tuh ayo kita siaga, tapi ini akronim seperti biasa kalau orang Bandung ada Comro, ada Misro gitu ya. Gerakan aman, sehat, hijau, inklusi dan ramah anak dengan dukungan keluarga. Harapannya 75% sekolah atau madrasah di Indonesia bisa seperti ini, dan
Hari ini baru 10%. Itu pun baru mau menuju sekolah ramah anak. 65.750 satuan pendidikan. Itu sekitar 10% dari jumlah satuan pendidikan di Indonesia. Jadi masih banyak nih kerjaan Kang Ade nih di Bandung sekalipun gitu ya. Ini yang kami laksanakan saat itu gitu ya. GSB mengaktifkan Satgas PB di sekolah didukung dengan MBS yang peduli anak, makanya masuklah ke pendidikan ramah anak ya. Terus kita melakukan apa yang dilakukan oleh Kang Ade dan kawan-kawan ya. Kita menyebutnya roadshow Grasiaga. Jadi ke sekolah-sekolah terutama di Bandung Utara karena memang tentang sesar Lembang kan menjadi ini ya terus naik turun gitu. Tetap pokoknya harus siap untuk selamat gitu. Ada pusat informasinya dan sebagainya gitu ya. Kita melakukan banyak hal di sini sampai akhirnya lahirlah ini Perka nomor 4 tahun nomor 8 apa nomor 4 ya saya lupa. Oh, nomor 4 tahun 2012 tentang SMAB. Nah, ini ininya apa? Prinsip-prinsip yang dikedepankan. Nah, ini yang di awal saya sampaikan bahwa saat itu kami sebenarnya sedang mengawal SRA juga gitu, tapi belum diterima. Makanya pengertian umum dari sekolah aman dari bencana itu ini SRA banget sebenarnya ya. Sekolah yang ini kan melindungi hak anak dengan menyediakan suasana dan lingkungan yang menjamin proses pembelajaran, kesehatan, keselamatan dan keamanan siswanya terjamin setiap saat. Ini sebenarnya SRA banget ya. Jadi SPAB ininya apa kunci apa ya untuk pintu masuknya. Nah, pengertian khusus baru terkait dengan pengurangan risiko bencana ya, lalu tentang komunitas belajar terkait dengan PRB dan ini jadilah diperka peraturan kepala BNPB tentang ini dan kami juga sampai mendorong lahirnya SNI 2012 tentang bangunan tahan gempa. Jadi dari anak untuk Indonesia gitu ya dan praktek baik ini di setiap apa sih ini Car Free Day terus ini saat peluncuran 1 Million Safer School Hospital campaign lalu ini Arlian nih salah satu murid SMP 11 nih bicara dengan para menteri untuk menyampaikan pentingnya pengurangan risiko bencana dan kemudian Seknas Sekolah Aman tuh saya ketua di situ jam-jam sebagai sekjen saat itu pengarah kami tuh akhirnya ditempatkan para wakil menteri dan sekjen ya, sestama sekjen gitu untuk mempermudah gitu. Nah, ini dilakukan dengan para ahli juga gitu ya. Seperti ini lalu di Bandung di Bandung Ciwidey di sana Pak SBY meluncurkan skala aman. Nah, ini perkanya lalu publikasinya di sini terus kita bawa ke tingkat ASEAN. Intinya ini kita berharap melalui peer teaching dengan Yes for Safer School itu terbangun kebiasaan sampai bisa jadi budaya ya, bukan hanya kebiasaan simulasi, tapi budaya sadar bencananya ini melekat sehingga bisa dibawa ke rumah-rumah gitu, sehingga ketangguhan terhadap bencana bisa sangat mungkin dilakukan oleh anak-anak sebagai agen perubahannya. Ini mitra-mitra kami saat itu, ini anak-anak SMP 11 angkatan berapa ya waktu itu ya. Nah, ini lihat tuh ngecek besinya anak-anak SD ini di pinggir sari di SD di Kabupaten Bandung yang banyak yang rubuh karena gempa. Ini di SMP 11 juga. Ini membuat perencanaan MBS Peduli Anak seperti ini. Terus kita juga akhirnya sampai membuat ini. Jadi masukan dari anak tuh luar biasa karena jadi mempermudah sehingga masyarakat luas pun bisa apa ya kesannya heboh gitu tapi jadi lebih mudah untuk membangun kesadaran kritis. Itu sebagai ini ya kerangka dasar lahirnya Gerakan Siswa Bersatu yang sekarang kita sebut GESIT, Geng Siswa Tangguh, tapi kayaknya dengan melihat apa kita juga takjub melihat Erina luar biasa apa yang kita impikan ke depan para ketua OSIS itu jadi penggerak untuk GSB ini gitu dan ternyata Erina menunjukkannya dan bisa gitu dan saya pikir
apa gesitnya jadi kata-kata yang ini dan menandai adanya gen gensit jadinya ya gen siswa tangguh di ini generasi siswa tangguh di satuan-satuan pendidikan aman bencana. Oke, terima kasih Tua, silakan Baik, kemana? terima kasih. Oh, Terima kasih, Bunia Ibu belum Yanti. belum kelihatan ya, Bunia. Ya, terima kasih Bunda Yanti atas sedikit ini ya sejarah dari Sejarah gerakan awal. siswa bersatu ini ya yang diinisiasi oleh dulunya sekolah apa Seknas Aman ya Seknas Sekolah Aman ya Bunda sekarang jadi Seknas Satuan Pendidikan SPAB Aman. Satuan Pendidikan Aman Bencana. Kira-kira dari pemaparan yang Bunda Yanti sampaikan tadi, kira-kira ada dari Oh, kakak-kakak yang ingin ada yang resen, ada yang resen. bertanya? Ya, silakan Kak Roy. Silakan Kak Roy Rimba. Silakan. Kayaknya temennya Kang Ade deh. Sepertinya soalnya tadi Relawan namanya juga sama-sama Rimba rimbanya ya. ya. Baik, Iya betul, cuman selamat, dia posisi di Jakarta gitu. Oh, baik. Silakan Kak Roy. Silakan. baik, Assalamualaikum, selamat malam semua. Waalaikumsalam. Selamat malam. Ya, terima kasih waktunya yang telah diberikan. Saya acung 4 jempol ya, udah Jempol tangan dan jempol kaki ya, Kak. buat Erina. Saya bangga Luar banget biasa. kita eh, ada dari adik-adik kita juga yang sudah siap ternyata ya. Memang saya kebetulan dari komunitas Rimba. Rimba itu adalah relawan independen media bangsa. Jadi selama ini kami memberikan edukasi ya sebenarnya sih bukan edukasi lah ya, tapi pengenalan tentang masalah kebencanaan itu. Nah, kedepannya ya saya berharap bahwa eh, dengan adanya ini apa sekolah aman anak bahwa dari Irina sendiri bisa mengajak rekan-rekan semua di sekolah-sekolah yang lain pun bisa tergugah lah. Jadi bukan hanya sebatas tentang gempa, tapi banyak banyak materi yang benar-benar memang harus eh, kita berikan terhadap anak-anak. Jadi kayak masalah misalnya kebakaran, tentang banjir, tentang penghijauan. Iya. Dan kebetulan Longsor. memang Rimba ini tim Rimba ini punya orang-orang yang spesifikasi gitu. Jadi kayak Pak Ade, dia bergerak di bidang tim kebakaran, dia fokus untuk di kebakaran. Kalau misalnya kayak saya kan timnya tim untuk di tim ke apa? Tim gempa, ya saya fokus di tim gempa gitu. Nextnya ke depan saya berharap bisa kolaborasi tadi yang Pak Ade bilang, saya bisa kolaborasi lah dengan Erina ya, dengan Erina bahwa nanti pada saat kita ada kegiatan saya pengen ngajak loh ini loh anak yang benar-benar sudah siap semua gitu itu aja. Jadikan anggota Nah, saya berharap bahwa tim Bu Yanti. Siap. Ya. bisa bisa ikut gabung di Rimba gitu. Nextnya jadi bukan kita lah orang-orang tua yang ya maksudnya senior-senior yang sudah turun, tapi kalau untuk di sekolah-sekolah ya memang harus anak sekolahnya sendiri Iya. yang harus memberikan paparannya gitu. Betul. Itu aja. Terima kasih Bu Yanti, Ketua. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam. wabarakatuh. Terima kasih Kak Roy. Mandan. Eh, Mana bilang? Ini bocor-bocor. bocor. Kak Elvida tuh. Baik, terima kasih kakak-kakak semua dari awal kegiatan kita berjalan sangat baik ya, mulai dari kita mengisi Padlet dan lain sebagainya. Saya harap semua kakak-kakak yang sudah ada di sini sudah mengisi ini ya, sudah mengisi presensi dan Padlet yang sudah kita berikan tadi. Dan tentunya jangan lupa untuk mengisi
checklist potensi partisipasi anak yang bermakna yang sudah kita kirimkan tadi linknya. Nanti kita akan kirimkan kembali di grup juga. Semoga kakak-kakak sekalian, semua yang ada di sini tetap excited, tetap semangat untuk mengikuti seri Lokalati ini dari awal sampai akhir nanti, like serinya berakhir, untuk menwujudkan SPAB menuju satuan pendidikan ramah anak. Nah, tadi kita udah mendengar banyak banget ya pemaparan-pemaparan dari Erina, dari Bunda, dan sedikit dari kami sendiri untuk terkait partisipasi hak anak ini untuk mewujudkan SPAB menuju satuan pendidikan ramah anak. Eh, Semoga ilmu yang kita terima, praktik baik yang kita terima malam hari ini bisa bermanfaat sangat luar biasa untuk kita. Bisa, wah ini ada yang raise hand lagi. Masih ada Ada Ibu Aulia, Cuman Ibu akhirnya ada Yulia perempuan. Resti. Ketua Ibu, kalau boleh ya silakan. bisa minta nomor teleponnya Erina nggak ya? Boleh, siap, silakan nanti untuk kontak Erinanya mungkin nanti bisa kita Di grup kita diskusikan. ini. Iya, kita diskusikan kepada Erina dulu apakah Ada melalui. kayaknya Erina ada di grup kok. Oh iya, nanti kita share di grup ya, Kak Roy, untuk kontak Erinanya dan Ibu Nia nantinya tentunya sebagai pendampingnya Erina. Begitu. Ah iya, ya ini kan kebetulan ada Erinanya ya. Saya kalau Mm-mm. boleh ya pengen minta nomor teleponnya Erina lah kan gitu. Jadi Siap, siap. biar bisa kita kalau pada saat kita kolaborasi pun kita nggak susah. Itu aja. Terima kasih. Siap, Kak Roy. Terima kasih. Iya. Baik, selanjutnya Kak Yulia. silakan Ibu Yulia. Silakan Kak Yulia. Kakak gitu, kakak. Kakak bener. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, selamat malam. Terima kasih sudah mengasih kesempatan. Saya dari Malang, Bunda. Oh, Malang. Iya, iya. Iya. Salam kenal untuk Kota semuanya. sehat Malang. Kota sehat, iya Bunda. Saya baru pertama kali ikut Zoom karena ini di WA sama kakak siapa ya kemarin. Saya ikut, alhamdulillah banyak ilmu yang bermanfaat sekali ini Saya Bunda buat nge-WA kita. semua satu persatu memang. Oke Bunda. Maaf baru bergabung hari Senin kemarin buat Siap. sakit ikut. Terima Iya kasih. Bunda. Ini saya jadi melek ya, melek apa? Melek gini, istilahnya kalau orang Malang tuh saya jadi terinspirasi. Alhamdulillah. Saya guru PAUD Bunda. Oh, guru PAUD ya. Wah, Ya, pasti. guru PAUD. Jadi kalau sudah di tempat kami memang jarang ada bencana, nggih Bunda. Karena memang tempat kami walaupun di samping sungai, tapi tidak pernah ada banjir sampai besar. Tapi kan juga kita tidak apa ya, Jangan nunggu takutnya bencana juga dulu ada gitu ya. ya, ada bencana seperti itu. Kalau seperti ini kan loh, kok sangat berbahaya sekali kata kakak tadi. Walaupun di sana di tempat beliau kemarin nggak ada apa-apa, kok malah ada bencana banjir dan yang lain-lain. Dan saya juga berpikir seperti itu. Saya juga sangat senang sekali ada Gen Z kayak Mbak Erina ya Bunda. Saya gini ke anak saya yang tadi kan ikut mendengarkan juga, Iya. dia kuliah di UIN. Ini loh Kak, anak SMP ada public speaking-nya bagus sekali. Keren banget ya. Keren banget. Maka itu saya terharu sampai saya apa ya? Bisakah di tempat kami ada generasi yang bisa memikirkan tetangga atau daerah lain, satu kelurahan yang memang benar-benar membutuhkan uluran tangan kita, seperti bencana yang terjadi di daerah yang lain, ngoten lho Bunda. Jadi saya bilang ke anak saya, coba sih Kak, teman-temanmu ada nggak yang bergabung dengan APBDP apa Bunda tadi? BPBD. Ya, yang di sekitar kuliah itu ada nggak Kak? Coba sih Kak cari informasi biar nanti ada pembelajaran sendiri untuk anak PAUD mulai dini untuk belajar penanggulangan bencana. Gitu. Bagus tuh Kak. Kebetulan kami bantu Kemdikbud nyusun panduannya untuk PAUD ya, ya penanggulangan bencana untuk PAUD waktu masih Pak Hasbi sebagai direktur PAUD.
Oh gitu ya Ya, Bunda. nanti ini deh Kak, kita kita japri karena kita juga perlu merekrut tim sigap di banyak daerah relawan untuk ini rencananya Oktober November akan kita gunakan untuk melakukan Yes for Safer School serentak gitu ya. Nah, ini Alhamdulillah. sebenarnya, ini jadi bocoran karena kakak menginspirasi saya untuk ngasih bocoran nih kakak-kakak sekalian yang hadir hari ini. Sebenarnya lokal latih selama sebulan partisipasi anak mewujudkan SPAB menuju SRA ini adalah upaya kami untuk berbagi praktek baik. Lalu kemudian nanti tanggal 20 September pada saat kami melakukan mini workshop Soulful Parents itu Mas Mas Ucup kerjanya di Malang itu. Nanti bisa bisa ini dengan Mas Ucup ya. Eh, Oke gitu. Psikolog beliau ya di Gacuan kalau nggak salah sekarang ya. Nah, rencananya sekaligus belajar ilmu The Soulful Parents dari Mas Ucup dan Brigjen Purnawiran TNI Irwan Amrun. Kita akan rembukan seperti apa model panduannya gitu ya agar Nah, ya Bunda. kemudian apa sih lebih banyak satuan pendidikan yang melakukan inisiasi Yes for Summer School ini sebagai pembuka untuk mewujudkan SPAB. Karena sebenarnya kebijakan SPAB-nya sendiri sudah diatur di Permendikbud nomor 33 tahun 2019. Tapi karena saking banyaknya Permendikbud, Permendikdasmen Iya. sekarang, jadi eh, ya naik turun lah ininya ya kami sempat sampai membukukan ada 25.600 satuan pendidikan aman bencana yang kami dampingi di 2011-2013, tapi dari 2014 ke sini belum belum terlihat lagi gitu ya seperti apa ininya. Inisiatifnya ada tetap tetap menyala dengan adanya Sekber SPAB. Jawa Timur termasuk aktif Sekbernya, nanti juga bisa dihubungkan ya dengan Jawa Timur. Terus ada ini, ada Bu Lili, Direktur UT di Malang, Malang Kediri gitu. Beliau dulu salah satu kasubdit di PKLK dan bersama Sigap Kerlip memang yang melakukan upaya perluasan SPAB ini gitu ya. Kalau di Kemdikbud dulu SPAB sekretariatnya ada di Direktorat PKLK, dibuat sekretariat khusus di Fatmawati, tapi kemudian ditarik ke Sekjen sekarang ya. Teman-teman Kerlip masih di sana membantu Sekjen di 8 kementerian dan lembaga untuk memastikan paling tidak pada saat pemerintah investasi untuk merehab kelas rusak berat itu menerapkan SNI bangunan tahan gempa gitu, terutama untuk SMP SMA yang rata-rata 3 lantai ke atas gitu, karena kan sudah harus lebih lebih tinggi ininya apa sih kualifikasi ya SNI-nya ya. Kalau kalau masih SD PAUD ini yang penting tadi itu jangan sampai tidak ada jalur evakuasi untuk menyelamatkan diri gitu ya. Ada titik kumpul aman yang relatif dekat dan tidak ada eh, apa sih sarana prasarana yang membahayakan keselamatan anak gitu. Termasuk penempatan tanaman. Jangan sampai ada tanaman berduri di jalan di mana anak lewat gitu ya kan. Evakuasi. Nah, itu sampai seperti itu siap untuk selamatnya ya. Kalau untuk di PAUD lebih lebih Iya ini. Bunda. Terima kasih loh Kak Iya Yulia. sama-sama Bunda. Terima Ya, kasih ilmunya Bunda hari ini. Mudah-mudahan sehat sama-sama. semuanya ya. Semangatnya yang penting yuk kita lanjutkan. Saya sih senang sekali karena dulu inisiatifnya tuh 2000 berapa ya? Dari 2006, sekarang mau 2026 berarti sudah 20 tahun tapi belum ajak gitu. Masih masih harus saya pikir udahlah sekarang anak-anak muda gitu, tapi ternyata masih harus turun ke lapangan. masih Ya terus. Bunda. Membutuhkan bimbingan Mas Ian. Salah ya dari praktek-praktek baik ya. Silakan Tua. Iya. Siap, terima kasih ya Baik. eh, Bu Yulia atas tanggapannya Sama-sama. dan semoga seperti yang dibilang Bu Yanti tadi kita bisa kok nanti koordinasi bareng untuk melaksanakan Yes for Safer School se-Indonesia serentak begitu ya. Melalui itu nanti apabila tadi ada juga ada Kak Farida Sitorus menyampaikan di kolom
chat komentar. Mau juga dong Kak arahannya supaya kami bisa koordinasi dengan Badan Penanggulangan Bencana di Pematang Siantar, karena Pematang Siantar juga kan cukup dekat dengan gunung ya, Gunung Sinabung di daerah Sumatera Utara, dan Kami eh, melakukan respon tuh di Sinabung. iya, rawan rawan bencana juga ya. Kebetulan kita juga dulu Kerlip pernah hadir di sana waktu bencana Gunung Sinabung. Nah, nanti kita bisa mungkin dalam bentuk SK dari Seknas SPAB mungkin ya Bun ya, untuk membantu teman-teman, untuk memudahkan teman-teman, kakak-kakak sekalian untuk advokasi ataupun audiensi ke pihak-pihak stakeholder terkait di daerahnya masing-masing untuk mengadvokasi pelaksanaan gerakan siswa bersatu ini untuk menuju SPAB-nya tadi begitu. Nah, terakhir sebelum kita menutup acara kita malam hari ini, eh, kita minta sedikit ya tanggapan ataupun Rina. komentar komentar dari Erina kembali kepada adik kita yang senyumannya sangat manis begitu ya. Eh, untuk tidak berhenti menebar senyumanmu kepada siapapun ya, terhadap teman-temannya juga begitu. Untuk closing statement, Dik. Untuk closing statement, tanggapan kamu seperti apa? Ajakan kamu seperti apa untuk kakak-kakak sekalian yang ada di sini? Baik nanti juga teman-teman yang melihat tayangan ini di YouTube, begitu ya, di YouTube, di TikTok dan lain sebagainya di platform media sosial kita. Bagaimana ajakan dari Erina untuk sadar terhadap bencana, terhadap teman-temannya, menyadarkan orang dewasa juga, begitu ya. Silakan Erina closing statementnya sekalian ya. Baik, terima kasih Kak. Terima kasih buat Bapak Ibu atas tanggapannya yang begitu membuat hati aku jadi bersinar-sinar lagi ya. Jadi bener-bener aku Alhamdulillah. senang banget bisa ditanggapi sama Bapak dan Ibu gitu. Untuk closing statementnya sih paling ayo kita sama-sama buat sadar dari diri kita sendiri dulu. Baru karena kalau misalnya dari diri kita sendiri belum sadar, gimana kita mau nyadarin orang lain? Ayo kita sama-sama buat bikin diri kita sadar dulu, bikin diri kita peduli dulu. Terus kita ajak teman-teman terdekat kita, terus kita terus sebarluaskan. Karena dari langkah kecil bisa menjadi langkah yang besar gitu. Amin. Palingnya. Nah, Dan aku sangat berterima kasih atas ajakan-ajakan untuk kolaborasinya. Ditunggu. Siap, siap. siap. Terima kasih Erina. Salam sehat selalu ya. Jangan pernah berhenti untuk berbuat baik. Jangan pernah berhenti untuk mengimbaskan perilaku-perilaku baik kepada teman-teman kamu, terkhususnya juga kepada lingkungan sekitar kamu, untuk sadar terhadap bencana dan sadar terhadap pemenuhan terhadap hak anak ya di lingkungannya masing-masing. Dan terima kasih juga untuk kakak-kakak sekalian semuanya dari seluruh Indonesia yang sudah bergabung bersama kita di Lokalatih, partisipasi anak dalam mewujudkan SPAB menuju SRA seri ketiga di tanggal 11 September 2025 pada malam hari ini. Semoga kita selalu sehat, semoga kita selalu tangguh, kita siap menjadi keluarga yang tangguh bencana, kita siap mewujudkan satuan pendidikan yang ramah anak tentunya, dan tentunya siap melibatkan anak menjadi pelaku utama dalam setiap kegiatan sehari-hari. Salam sehat dari kami, salam tangguh dari kami, peluk hangat dari saya dari Bandung untuk kita semua. Sapaan hangat dari kami semua dari Sigap Kerlip Indonesia yang ada di Bandung. Untuk teman-teman semua, kakak-kakak semua yang ada di seluruh Indonesia yang telah mau bergabung bersama kita. Jangan berhenti mengikuti seri Lokalati ini sampai di seri yang terakhir nanti, supaya tidak ketinggalan ilmu-ilmu yang bermanfaat, tidak ketinggalan praktik baik yang luar biasa yang dilakukan oleh teman-teman ataupun rekan-rekan kita yang ada nantinya untuk menjadi pembicara-pembicara dan sharing-sharing tentang praktik baik yang mereka lakukan. Semoga semua ilmu yang kita dapatkan bermanfaat, sehat selalu, salam sehat, salam tangguh untuk kita semua. Terima kasih dan sampai jumpa di seri selanjutnya. Terima kasih ya. Oke, ini terima kasih nih untuk Kak Tua yang sudah memandu Lokalatih ketiga ini dan seterusnya ya sampai ke-8. Kakak-kakak sekalian, Lokalatih partisipasi anak mewujudkan SPAB menuju SRA ini adalah bagian dari Lokalatih menuju Satuan Pendidikan Ramah Anak dengan mewujudkan SPAB dan Katana. Keluarga Tangguh Bencana. Ini yang Erina sampaikan saat di seminar awal dengan Profesor Sarwidi dan kawan-kawan ya. Bagaimana anak-anak bisa menjadi agen ketangguhan bencana, belajar di sekolah, kemudian melakukan peningkatan ketangguhan bencana di rumah gitu. Nah, ini praktek baik kami di Pandeglang yang kami lakukan dengan 60 remaja putri
SMP di sana gitu ya. Nah, kakak-kakak sekalian, Lokalatih ini ada 8 sesi, bisa disimak dengan asinkronus. Jadi rekamannya hari ini direkam, mudah-mudahan tersimpan di komputer saya gitu ya. Jadi bisa di-share di YouTube nanti biar cukup ringan untuk diakses oleh kakak-kakak sekalian. Mudah-mudahan sih di Seknas seperti yang pertama bisa muncul ya. Jadi kita ngelinknya ke Seknas SPAB kanal YouTube-nya. Atau bisa langsung seperti ini dengan Zoom sinkronus gitu ya, dengan mengisi checklist potensi, mengisi pretest di awal, nanti di akhir ada post-test gitu ya, nambah tapi ininya karena nambah ilmunya kan, nambah yang harus diisi nanti untuk post-testnya. Terus di penghujung di sesi ke-8 bersama saya nanti kita menyusun rencana aksi untuk bulan Oktober November. Kemungkinan sih digeser ke November gitu ya. Yang Oktobernya kita akan isi dengan koalisi pendidikan ramah anak, berbagi praktek baik. Nah, bagi kakak-kakak seperti Kak Ade, Kak siapa Rimba yang lain tadi yang dari lupa lah, kakak-kakak yang memiliki praktek baik silahkan sampaikan ke Kak Tua di grup ya, atau Japri gitu yang terkait dengan partisipasi anak, SRA, SPAB, dan Katana. Nggak apa-apa, nyinggung-nyinggung dikit ke ketangguhan bencana juga boleh. Materi presentasi dan referensi itu sudah dibagikan linknya di grup. Jadi kakak-kakak kalau ingin belajar sendiri bagaimana mewujudkan SPAB, ada 3 modul di sana ya yang bisa kakak-kakak lakukan. Tapi jangan lupa juga sih, karena di dalam 8 sesi itu ada 2 sesi khusus itu belajar tentang SPAB dari sisi kebijakan dan implementasinya dari jam-jam sebagai sekjennya. Lalu yang kedua dari salah satu fasilitator nasional SPAB itu belajar tiga modul SPAB ya, untuk tiga sebenarnya perkanya sih beda. Ini setelah ada Seknas SPAB akhirnya jadi sekolah aman komprehensif gitu dengan 3 pilarnya ya. Jadi seperti itu nanti mudah-mudahan dengan mengikuti lengkap, selain mendapatkan kerangka berpikirnya juga mendapatkan praktek baik dan latihannya. Jadi checklist potensi itu adalah bagian dari upaya untuk mengikat apa yang kita pelajari bersama dari para narasumber kemudian menjadi sesuatu yang bisa kita ingat karena kita membaca ulang gitu ya, satu persatu. Jadi kakak-kakak bisa lihat polanya di sesi 1 itu tidak ada checklist potensi, tapi adanya pretest. Di sesi 2 itu ada checklist potensi dari sesi 1 sebenarnya tentang SRA-nya. Di Lokalatih ketiga, checklist potensi partisipasi anak yang materinya disampaikan di Lokalatih kedua. Jadi kalau kakak-kakak mengikuti secara runut, itu bisa kerangka berpikirnya sistematik dan benar-benar bisa kukuh gitu ya, karena ini dari proses kampanye advokasi yang kami lakukan puluhan tahun ya, dari 1999 sampai tahun ini. Nah, itu ya harapannya kakak sekalian tidak ragu untuk mengikuti secara asinkronus. Kalaupun nggak bisa ke YouTube nggak apa-apa, ininya juga file rekamannya ada di ini, beberapa materi rekamannya ada di materi presentasi dan di referensi gitu ya. Jadi kita pokoknya segala cara yang namanya berbagi ilmu nggak akan ada istilah pelit gitu. Tapi ini tergantung pada kemauan masing-masing kita untuk mau belajar bersama gitu. Dan seperti tadi Kak Tua sampaikan, kami membuka diri 24 jam 7 hari dalam sepekan gitu ya, untuk kecuali tidur untuk tempat kakak-kakak meminta informasi yang kami punya gitu ya. Sebenarnya banyak informasinya, tapi yang dibagi baru beberapa biar nggak terlalu tiba-tiba kok banyak sekali gitu ya. Nggak seperti itu gitu. Jadi
apa sih adanya Erina hari ini bukti konsistensi Ibu Nia yang dulu sangat tidak ramah anak, kemudian jadi guru ramah anak, dan bukan hanya guru ramah anak, beliau jadi teacher change maker dunia, gitu ya. Satu dari 3 guru pembaharu dunia yang berhasil melahirkan 3 anak muda yang change maker di Indonesia, gitu. Dan saya bawa Bunia ke beberapa kementerian termasuk di Kemenag saat kita menyusun panduan untuk kelas sementara ramah anak. Jadi di tempat-tempat tanggap darurat terutama seperti di Bunia saya ajak ke Sinabung gitu, dan dari tabungan bersama Bunia bisa ke Bangkok gitu kan, di AMCDRR di Bangkok, juga di Jogja anak-anaknya jadi narasumber 9 anak itu di AMCDRR di Jogja. Nanti Irina juga siap-siap nih, mudah-mudahan di kayaknya sih setiap tahun sekarang masih di Swiss ya ininya global platformnya gitu. Nanti dengan Kak Tua lah gantian ke sana. Jadi pokoknya yang penting semangat gitu ya. Yang penting Yuk, semangat, Erina selalu ada bikin jalan. Swiss. Selalu ada jalan untuk pergi. Masa Bunda aja dari Yes for Saver School bisa di Swiss bisa berapa minggu ya? Lama lah pokoknya bisa belajar banyak dari negara-negara lain gitu. Oke, kakak-kakak, sama halnya dengan apa yang kami lakukan, kami juga berharap kakak-kakak tidak pelit berbagi ilmu, berbagi praktek baik gitu ya. Ruang di grup WhatsApp itu diharapkan bisa dimanfaatkan betul untuk berbagi praktek baik. Biar tidak terlalu penuh, mohon berkenan mengirim linknya gitu ya. Karena kalau dikirim di grup foto atau apa sih ininya, kecuali foto kegiatan lokalatif kita gitu ya, foto atau dokumen videonya gitu terlalu berat ya. Tapi kalau linknya, tautannya ini akan sangat membantu ya, apalagi kalau disimpan di drive atau di cloud gitu kan, itu lebih membantu kepada kita semua untuk ikut belajar. Alhamdulillah sampai hari ini meskipun banyak yang keluar masuk, masih lebih dari 300 orang yang tetap berada di grup, itu bisa menjadi apa ya, potensi sebagai pegiat pengurangan risiko bencana di Indonesia gitu, yang benar-benar ramah anak karena belajar langsung dari praktisi sekaligus pakarnya nih Kak Tua tentang partisipasi anak ya. Makanya dari lokalatif ketiga sampai 8 biar Kak Tua yang jadi hostnya ya. Kak Min, terima kasih. Dengan Kak Min kami belajar banyak bagaimana gembira kembali ke sekolah setelah lama mengalami vakum karena ada pandemi ya. Iya. Praktek baiknya luar biasa. Saya masih menunggu nih dokumen praktek baiknya untuk kita Siap, Kak. share ya. Kak Min ini jauh saya 2 kali kayaknya saya ke sana ya ke Maluku Tengah. Naik perahu lagi dari Ambon, naik kapal. Pokoknya saya udah keliling deh ke mana-mana gitu terkait dengan kebencanaan ini gitu. Awalnya di Aceh, prihatin sampai 3 kali masuk rumah sakit karena DBD dan tipes gitu. Tapi jadinya terikat terus dengan urusan kebencanaan, sampai SRA pun yang lain bicara kekerasan, bicara bullying kayak gitu, Kerlip fokus dengan mewujudkan SPAB tanpa meninggalkan urusan yang kekerasan atau bullyingnya ya. Tetap kita jabanin lah urusan itu. Tapi fokus SPAB ini harapannya bisa terus menular jadi katana keluarga tangguh bencana, karena kejadian bencana di Indonesia kebanyakan terjadi pada saat anak-anak berada di sekitar rumah ya, saat di luar sekolah. Oke, terima kasih. Mudah-mudahan ke depan lebih banyak lagi yang ikut lokalatifnya, sehingga pegiat yang lengkap dapat frameworknya dari kami itu juga lebih banyak lagi gitu. Apalagi ini kan dari Sabang sampai Merauke, dari Merauke sampai Sabang, ada Maluku, ada Rote, ada yang NTT juga gitu ya. Mudah-mudahan kita bisa apa ya, memanfaatkan media daring ini untuk menjangkau lebih banyak lagi teman-teman yang siap untuk selalu sigap. Selalu sigap. Sigap ini akronim ya, kalau di Kemdikbud sigap jadi Satuan Istimewa Siaga Pendidikan. Jadi kami melatih orang-orang Kemdikbud di setiap direktorat itu 3 orang itu untuk menjadi ini selalu siaga, selalu sigap untuk
membangun pos pendidikan saat terjadi bencana gitu. Termasuk sigap di dalam menerapkan SNI bangunan tahan gempa di rehabilitasi kelas rusak berat. Oke, terima kasih. Mohon maaf karena jadi berpanjang kata gitu saking semangatnya. Erina, terima kasih atas pencerahannya, makin bagus. Apalagi sudah terintegrasi ke dalam pembelajaran IPA dan IPS ya. Nambah sebenarnya bisa itu dengan bahasa Indonesianya, ya bisa ketatanegaraannya, macam-macam tuh itu bisa bisa masuk pembelajaran Yes for Safer School-nya ya. Mudah-mudahan lebih banyak lagi anak-anak seperti Erina yang terinspirasi. Saya sih sebenarnya udah beberapa kali ingin ini tua ini Erina bisa jadi kandidat direktur Kerlip berikutnya nih yang direncanakan dimulai tahun depan ya. Erina yuk mimpin perkumpulan Kerlip untuk bersama Kak Tua melakukan kampanye advokasi di nasional ya. Kan masuk SMA kan tahun depan ya. Siap-siap aja lah nanti di Iya. Kongres Kerlip yang berarti Pertama. ke berapa? 26 26 tahun di tanggal 25 Desember 2025. Oke, terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam tangguh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin live ya. Oke, terima kasih Seknas SPAB. Kayaknya Mbak Dina sama siapa gitu yang ini karena jam-jamnya nggak ada. Oke, sip.